Suatu hari di bulan Desember tahun 2050, dunia mengalami fenomena alam luar biasa. Ledakan supernova yang berjarak 500.000 tahun cahaya memicu badai es di seluruh dunia. Suhu di kota-kota mencapai minus 70 derajat Celcius dan badai salju berlangsung lebih dari sebulan menyelimuti seluruh dunia dengan lapisan es tebal. Bencana ini menyebabkan kepunahan massal banyak makhluk hidup, termasuk umat manusia. Zhang Yi, seorang pengelola gudang di fasilitas penyimpanan supermarket terbesar di kota, berhasil bertahan hidup lebih dari sebulan di apartemennya, setelah mengumpulkan sedikit persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Namun seorang wanita yang sudah lama ia sukai, Fang Yuqing, mendatanginya dan membujuk Zhang Yi untuk membuka pintu apartemennya. Zhang Yi tak percaya karena Fang Yuqing membawa sekelompok pria yang juga merupakan tetangganya. Mereka merampas seluruh persediaan makanan dan bahkan memutilasi tubuhnya untuk dijadikan stok bahan makanan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan mendekati ajalnya, Zhang Yi bersumpah akan membalas dendam atas pengkhianatan dan rasa sakit yang ia alami. Entah bagaimana Zhang Yi terbangun kembali di apartemennya. Ia seakan diberi kesempatan kedua untuk hidup. Setelah melihat tanggal di ponselnya, Zhang Yi sadar bahwa telah hidup kembali 1 bulan sebelum bencana terjadi. Kali ini ia bertekad untuk tidak lagi menjadi korban dan merencanakan balas dendam. Sebuah sinar terang melintas di matanya, membuat Zhang Yi juga menyadari bahwa selain hidup kembali, kini dirinya memiliki kemampuan untuk menyimpan barang dalam dimensi lain dengan kapasitas tak terbatas, seperti inventory dalam game. Memanfaatkan kekuatan ini, Zhang Yi berencana mengumpulkan persediaan makanan dan alat kebutuhan lain untuk bertahan hidup, mencoba menikmati hidupnya sebelum bencana. Zhang Yi menikmati makanan mewah dan membayarnya dengan kartu kredit tanpa khawatir harus melunasinya. Ketika berjalan keluar dari restoran, Zhang Yi tak sengaja bertemu dengan Fang Yuqing dan temannya, wanita licik yang menipunya di kehidupan sebelumnya. Ia berpura-pura mengajak mereka berbelanja bersama sambil menyimpan rencana balas dendam di dalam hatinya. Setibanya di apartemen, Zhang Yi memasukkan semua belanjaannya ke dalam inventory dan sambil berpikir bahwa masih banyak yang harus dipersiapkan sebelum bencana datang. Ia juga berharap bisa mendapatkan senjata untuk melindungi diri saat waktunya tiba. Keesokan harinya, Zhang Yi mengeluarkan makanan dari inventorinya dan menyadari bahwa makanan tidak akan pernah busuk selama tersimpan di sana. Ia kemudian memesan ribuan porsi catering makanan untuk segera dikirimkan dengan alasan akan mengadakan pesta besar. Zhang Yi mengambil sertifikat dan menggadaikan apartemen serta barang berharga lainnya untuk pinjaman besar sebelum uang kehilangan nilainya. Ketika bencana musim dingin datang, ia berhasil mengumpulkan dana 9 juta yuan atau setara 2,5 miliar rupiah dan Zhang Yi segera memulai persiapannya. Ia kemudian mengunjungi perusahaan keamanan terbaik untuk mengubah rumahnya menjadi benteng berlapis baja, memasang kaca anti peluru, sistem pemanas dan penyaringan udara, serta kamera pengawas 360 derajat dan pintu berangkas baja. Zhang Yi juga meminta akses senjata yang membuat sang manajer terkejut namun menyetujui semua permintaannya dan segera melakukan persiapan setelah Zhang Yi membayar uang mukanya. Selanjutnya, Zhang Yi mendatangi klub pemburu dan membeli peralatan berburu serta busur panah sebagai senjata. Setibanya di lobi apartemen, pesanan makanannya yang telah tiba menarik perhatian banyak orang termasuk Fang Yuqing karena banyaknya truk yang berdatangan. Fang Yuqing percaya bahwa Zhang Yi adalah seorang yang kaya raya dan ia bertekad untuk merebut hati Zhang Yi. Namun Zhang Yi yang menyadari niat busuk Fang Yuqing berencana membalas dendam ketika saat yang tepat tiba. Zhang Yi kemudian menyimpan semua barang ke inventorinya, memastikan semuanya aman untuk jangka panjang. Hari berikutnya, pekerja konstruksi mulai merenovasi apartemen, mengubahnya menjadi benteng baja yang tak tertembus. Sementara tetangganya bingung dan heran dengan semua perubahan Zhang Yi, namun ia tetap fokus dan yakin bahwa mereka akan menyadari kebenaran pada waktunya. Zhang Yi juga membeli obat-obatan dari pabrik dengan harga tinggi untuk memastikan dirinya mendapatkan semua obat, meskipun obat tersebut sebenarnya sudah dipesan pihak lain sebelumnya. Zhang Yi mulai mencuri perhatian Fang Yuqing yang semakin penasaran dengan persiapan besar-besaran yang tengah dilakukan Zhang Yi. Dalam rasa ingin tahunya, Fang Yuqing mulai menghubungi Zhang Yi untuk menanyakan rencana misterius tersebut. Dia juga mengungkapkan kerinduan yang mendalam terhadap Zhang Yi. Namun Zhang Yi justru mengabaikan perhatian Fang Yuqing, membuatnya merasa bahwa semua itu hanyalah perhatian palsu. Sikap acuh tak acuh Zhang Yi ini semakin membuat Fang Yuqing merasa kesal dan terabaikan. Seminggu kemudian, pembangunan benteng perlindungan Zhang Yi selesai, lengkap dengan sistem pengawasan di setiap lantai gedung. Zhang Yi puas dengan hasilnya. Ia tahu ia tidak perlu melunasi tagihan karena dunia akan segera mengalami kekacauan. Pengiriman terakhir berupa air minum tiba diantar oleh Paman Yu, salah satu tetangga yang baik padanya di kehidupan sebelumnya.
Zhang Yi mengingatkan Paman Yu tentang cuaca ekstrem yang akan datang dan meskipun ragu, Paman Yu juga berencana menimbun persediaan. Zhang Yi menghabiskan hari-harinya melanjutkan persiapannya dengan membeli lebih banyak barang dan berlatih memanah. Saat bekerja, Zhang Yi dengan licik memasukkan obat ke dalam minuman dan menyajikannya kepada rekan-rekannya. Tak lama kemudian, mereka semua tertidur pulas, persis seperti yang direncanakannya. Dengan cepat, Zhang Yi mematikan kamera pengawas dan mulai memindahkan seluruh persediaan gudang ke ruang penyimpanannya, termasuk bahan bakar, makanan, dan peralatan penting lainnya. Fokusnya tertuju pada peralatan ketahanan dingin yang baru saja tiba, dirancang untuk bertahan pada suhu ekstrim, dan ia pun menyimpannya dengan hati-hati. Untuk menyempurnakan alibinya, Zhang Yi juga meminum obat tidur khusus dan berbaring di samping rekan-rekannya. 2 jam kemudian, Zhang Yi terbangun oleh rekannya yang panik. Mereka melaporkan bahwa semua barang di gudang telah hilang. Zhang Yi berpura-pura terkejut dan tidak mengerti bagaimana stok barang untuk satu kota bisa lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Atasannya segera menghubunginya dan menuduhnya sebagai dalang pencurian. Namun Zhang Yi dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Semua staf kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Polisi memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan kota selama kasus ini diselidiki. Dalam hati, Zhang Yi berpikir, jangankan meninggalkan kota, dia bahkan tidak akan keluar dari apartemennya. Insiden hilangnya persediaan dalam jumlah besar itu menjadi berita utama di media. Semua orang bingung bagaimana persediaan sembako dan logistik untuk satu kota bisa hilang tanpa jejak dalam waktu hanya 3 jam. Di hari yang sama, salju mulai turun. Zhang Yi menyadari bahwa turunnya salju ini menandakan bencana musim dingin beku yang akan segera datang. Dia pun bergegas pulang ke apartemennya. Di hari berikutnya, bencana musim dingin beku itu datang tanpa disadari oleh umat manusia. Gelombang kejut dari ledakan supernova membawa malapetaka ke seluruh bumi, menyebabkan penurunan suhu secara drastis sepanjang malam. Melihat salju yang turun dari dalam apartemennya, Zhang Yi tahu bahwa kali ini alur ceritanya akan berbeda. Saat salju tebal mulai menutupi kota, para penghuni apartemen mulai merasa gelisah. Zhang Yi yang mengamati situasi tersebut tahu betul bahwa bagi banyak orang, ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir mereka melihat salju. Dia menyadari badai salju ini akan berlangsung lama, dan banyak yang tidak akan selamat. Di hari kedua, tumpukan salju telah mencapai ketinggian di atas 1 meter, menghalangi pintu masuk pemukiman apartemen sehingga mereka kesulitan keluar. Cuaca dingin ekstrim membuat para penghuni apartemen kedinginan meski sudah menyalakan penghangat ruangan. Berbeda dengan Zhang Yi yang tidur nyenyak di apartemennya yang hangat, Zhang Yi terbangun oleh telepon dari Fang Yuqing yang menanyakan tentang apa yang terjadi. Dia hanya memberikan respons dingin, mengakhiri percakapan tanpa memberi informasi. Fang Yuqing tanpa malu mengirim pesan agar Zhang Yi mengirimkan makanan karena dia tidak bisa keluar, mengetahui bahwa Zhang Yi telah menimbun banyak makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto hidangan daging dan minuman mewah yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing berjanji akan menemani Zhang Yi untuk makan bersama. Namun Zhang Yi menolaknya dengan sarkastis, berkata jika Yuqing mau, dia dapat membeli sendiri, lalu mematikan ponselnya. Ketika sedang menikmati makanannya, Zhang Yi menyadari sesuatu yang aneh. Melalui kamera pengawasnya, dia melihat Bibi Lin, sang pengurus gedung, mengumumkan agar para penghuni tidak panik karena badai salju akan segera berhenti dan melarang penimbunan bahan makanan atau dia akan melaporkannya kepada polisi. Turun ke kerumunan, Zhang Yi dengan sengaja memancing Bibi Lin dengan mempertanyakan bagaimana dia yakin badai salju akan segera reda. Pertanyaan ini membuat penghuni lainnya mendesak agar mereka diberi kesempatan menimbun bahan makanan, atau Bibi Lin harus bertanggung jawab jika sesuatu terjadi. Bibi Lin berusaha mengalihkan perhatian dengan menyalahkan Zhang Yi, memintanya untuk tidak melakukan provokasi, tetapi Zhang Yi tetap tenang dan tak peduli. Dia kembali ke apartemennya yang aman, menjauh dari semua keributan. Seminggu berlalu, salju terus menumpuk di sekitar gedung apartemen. Bibi Lin, yang tak tahan dengan kondisi tersebut, meminta bantuan Zhang Yi untuk membersihkan salju di pintu masuk. Namun Zhang Yi menolak, menyebut usaha itu sia-sia, membuat Bibi Lin semakin marah. Bibi Lin mengklaim bahwa permintaan itu datang dari komite lingkungan yang harus dipatuhi. Zhang Yi menyarankan agar Bibi Lin meminta bantuan Chen Zheng, bos konstruksi, atau Su Hao, pria kaya yang mampu membayar orang lain jika tidak mau bekerja. Dalam hatinya, Zhang Yi tahu bahwa Chen Zheng dan Su Hao termasuk orang-orang yang menjarah apartemennya dan menyiksanya di kehidupan yang lalu. Bibi Lin nampak kesal. Dia lalu meminta bantuan kepada Chen Zheng dan Su Hao di grup chat. Melihat itu, Chen Zheng marah sementara Su Hao mengabaikannya dengan alasan kesibukan yang membuat Bibi Lin semakin kesal dan menyalahkan Zhang Yi atas kekacauan yang terjadi.
Merasa terganggu, Bibilin akhirnya menelepon Zhang Yi secara pribadi. Zhang Yi yang merasa jengkel mengancam akan membunuhnya jika terus diganggu, membuat Bibilin ketakutan. Tak lama kemudian Chen Zheng muncul di depan pintu Zhang Yi dengan marah, menganggap Zhang Yi berlagak sombong dan menentangnya. Saat Chen Zheng mulai menggedor pintu dengan ancaman, Zhang Yi mengarahkan busurnya, kemudian menembakkan panah yang meluncur melewati lubang tersembunyi di pintunya. Tembakan panahnya tepat mengenai kaki Chen Zheng yang membuatnya terjatuh sambil menjerit kesakitan, sementara Zhang Yi memperhatikannya dari lubang pintu apartemennya. Chen Zheng terkejut dengan keberanian Zhang Yi, menyadari bahwa pemuda yang tampak lemah ini ternyata berbahaya. Di tengah dingin yang menusuk, Chen Zheng mencoba menghubungi layanan darurat, namun terhalang oleh kondisi cuaca ekstrim. Dia berjuang mencabut panah dari kakinya dan mengirimkan ancaman di grup, berjanji akan membunuh Zhang Yi. Dengan penuh amarah, Chen Zheng memanggil semua anak buahnya yang segera berkumpul di rumahnya. Dia memerintahkan mereka untuk pergi ke rumah Zhang Yi untuk memberinya pelajaran. Tak lama kemudian, sekelompok orang bersenjata dipimpin oleh seorang pria botak tiba di depan rumah Zhang Yi untuk balas dendam. Saat mereka mencoba menembus pintu, senjata mereka patah. Mereka terkejut menyadari pintu itu terbuat dari baja. Bingung dan tak berdaya, mereka menyadari bahwa usaha mereka sia-sia. Zhang Yi yang mengamati lewat kamera pengawas segera mengambil selang air dan menyemprotkan air dingin ke arah sekelompok orang itu, menyebabkan banyak dari mereka tergeletak kedinginan di lantai. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri, sementara Zhang Yi puas melihat efek air dingin yang menjadi senjata mematikan dalam cuaca ekstrim itu. Di rumah Chen Zheng, beberapa anak buahnya yang selamat menggigil kedinginan. Mereka melaporkan tentang pintu baja Zhang Yi yang sulit ditembus dan taktiknya menggunakan air dingin untuk menyerang. Chen Zheng yang frustasi memerintahkan anak buahnya berjaga di sekitar rumah Zhang Yi untuk menangkapnya saat dia keluar. Sementara itu, Paman Yu tampak memimpin sekelompok orang untuk membersihkan salju di pintu masuk gedung, berusaha mencari jalan menuju supermarket. Namun, tak lama kemudian mereka menyerah karena pekerjaan itu terlalu berat. Dari apartemennya, Zhang Yi mengamati, yakin bahwa upaya manusia takkan mampu melawan salju yang menutupi dunia. Berita di televisi melaporkan penanganan bencana salju. Namun, Zhang Yi sadar bahwa 95% populasi dunia akan mati membeku dalam bencana ini. Fang Yuqing mengirim pesan kepada Zhang Yi, mengeluhkan persediaan makanannya yang menipis dan berharap Zhang Yi dapat memberinya sedikit makanan. Zhang Yi membalas dengan mengirimkan foto lobster yang akan dimakannya, membuat Fang Yuqing merasa jengkel dan kecewa. Sahabat Fang Yuqing yang melihat hal itu menghubungi Zhang Yi dan berkata bahwa Zhang Yi telah membuat Yuqing sedih dan harus bertanggung jawab. Zhang Yi menganggapnya sebagai drama kecil dan membalas dengan dingin, membuat sahabat Fang Yuqing itu pun kesal. Fang Yuqing dan sahabatnya mulai berpikir untuk mencari pria lain yang lebih mudah dimanfaatkan. Fang Yuqing lalu menghubungi Chou Peng, salah satu pemuda yang tergila-gila padanya. Chou Peng segera datang memberikan persediaan makanan, berkata bahwa itu adalah semua makanan yang dimilikinya. Sahabatnya segera menutup pintu tanpa membiarkan Chou Peng berkata lebih banyak. Fang Yuqing tidak peduli dengan itu dan hanya memikirkan cara untuk membalas perlakuan Zhang Yi. 5 hari berlalu dan salju turun semakin deras. Sementara Zhang Yi nampak menikmati makanannya, menunggu drama besar yang akan datang. Ketika listrik dan air terputus, suasana di gedung apartemen semakin suram. Para penghuni mulai keluar dari rumah masing-masing, saling bertanya apakah mereka memiliki sumber listrik cadangan. Dengan pemanas yang sudah tak bisa berfungsi, dingin yang mencekam mulai masuk ke dalam rumah. Bahkan di balik selimut tebal sekalipun, rasa dingin itu seolah bisa membuat orang mati kedinginan. Di tengah kekacauan yang melanda, Zhang Yi baru saja menyelesaikan makan malamnya. Dengan tenang, ia menyalakan generator listrik yang diambilnya dari gudang. Di luar, badai salju telah menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan, dan Zhang Yi menyadari bahwa untuk bertahan hidup segala cara diperlukan. Sementara itu, Bibilin, anggota komitmen lingkungan, menggigil memeluk cucunya. Ia terkejut saat membaca di grup otoritas kota bahwa badai salju ini adalah bencana global yang dampaknya dirasakan di seluruh kota. Pesan tersebut mengingatkan semua orang untuk segera menambah persediaan mereka. Bibilin berencana memanfaatkan situasi ini. Ia mengirim pesan ke grup penghuni apartemen, meyakinkan mereka bahwa bencana ini hanya sementara dan penanganan sedang dilakukan. Ia mengklaim bahwa dirinya mendapat perintah dari komitmen lingkungan untuk mengatur distribusi persediaan. Semua penghuni diminta menyerahkan persediaan mereka kepadanya untuk didata dan didistribusikan secara merata. Siapapun yang tidak mematuhi akan berurusan dengan polisi. Pesan Bibilin memicu ketidakpuasan, terutama dari Chen Zheng yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Namun ia tahu bahwa perintah polisi harus dipatuhi. Setelah selesai bermain game, Zhang Yi menyimak percakapan di grup, teringat bahwa Bibilin pernah melakukan hal serupa di kehidupan sebelumnya.
Bibilin menghubungi Zhang Yi, meminta agar ia segera mengumpulkan makanan karena ia yakin Zhang Yi memiliki banyak persediaan setelah melihatnya membeli makanan dalam jumlah besar sebelum bencana. Namun Zhang Yi menjawab dengan sarkastis, mengklaim bahwa ia juga kehabisan makanan. Ia bahkan meminta Bibilin untuk membawakan mie instan jika ia mulai mengumpulkan makanan. Bibilin hampir pingsan karena marah membaca pesan tersebut. Tetapi menyadari bahwa ia dan cucunya mungkin bergantung pada Zhang Yi di masa depan, ia menenangkan diri dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Persediaan makanan menjadi hal terpenting dan Bibilin berusaha mengambil alih persediaan. Dalam kekacauan tersebut, hukum tampaknya tak lagi berlaku. Zhang Yi yang mengamati kejadian ini melalui kamera pengawas, berpikir untuk membagikan rekamannya di grup penghuni gedung untuk melihat reaksi mereka. Bibilin memohon agar mereka menyisakan sedikit persediaan untuknya dan cucunya, namun Chen Zheng malah menendangnya dengan sangat keras. Cucu Bibilin yang terkejut berusaha melindungi neneknya dengan menusuk salah satu anak buah Chen Zheng, tetapi ia malah ditendang hingga tak sadarkan diri, sementara yang lain tertawa. Chen Zheng tidak menunjukkan rasa kasihan, menganggap wanita tua itu pantas diperlakukan demikian karena mereka hanya menjalankan keadilan. Di grup chat penghuni, beberapa orang mendukung tindakan Chen Zheng, menyebutnya sebagai cara yang tepat menghadapi penipu seperti Bibilin. Zhang Yi yang membaca komentar itu merasa orang-orang tersebut bodoh dan tidak paham masalah yang sebenarnya. Hari ini rumah Bibilin, besok bisa jadi rumah mereka yang dijarah. Namun bagi Zhang Yi, ini semua bukanlah masalahnya. Beberapa saat kemudian, Bibilin mengirimkan pesan di grup bahwa Dr. Zhou sedang mengobati cucunya dan ia membutuhkan obat-obatan. Membaca pesan itu, Zhang Yi teringat sosok Dr. Zhou, seorang dokter baik hati yang ia kenal dalam kehidupan sebelumnya dan telah menyelamatkan banyak orang. Bibilin terus meminta bantuan obat-obatan di grup chat penghuni gedung, tetapi permintaannya hanya mendapat sindiran dari penghuni lain yang tidak mempercayai atau memberikan bantuan. Zhang Yi yang menyaksikan kejadian ini hanya berpikir bahwa ini adalah karma. Badai salju telah berlangsung lebih dari 10 hari, mengganggu hampir semua aktivitas dan menutup lantai bawah dengan salju tebal. Meskipun cucu Bibilin berhasil diselamatkan, ia tidak akan bertahan lama dengan kondisi ini. Berita tentang badai salju global yang terjadi sekali dalam 100.000 tahun telah menyebar ke seluruh dunia, dengan suhu di beberapa kota utara turun hingga lebih dari 100 derajat di bawah nol. Banyak orang berusaha mengungsi ke selatan, tetapi banyak pula yang mati beku dalam perjalanan. Bibilin kembali meminta bantuan di grup penghuni, mengungkapkan bahwa cucunya sudah berhasil mengungsi ke selatan dan menawarkan harga tinggi untuk membeli makanan. Beberapa penghuni mulai menjual mie instan dengan harga tinggi, serta makanan lainnya dengan harga yang tak wajar. Zhang Yi yang mengamati situasi itu merasa geli, melihat mereka tidak menyadari ancaman bencana yang lebih besar. Beberapa waktu kemudian, Su Hao, seorang pria kaya, mulai memborong makanan dengan harga tinggi karena menyadari bahwa uang sudah tidak berarti lagi dalam kondisi seperti ini. Seorang ibu janda juga meminta bantuan, mengungkapkan bahwa putrinya hampir mati kelaparan. Zhang Yi mengenali wanita ini dari kehidupan sebelumnya, di mana ia dan putrinya bertahan hidup cukup lama. 15 hari setelah suhu beku melanda, Zhang Yi tetap nyaman di rumah. Saat bersantai, teleponnya berdering. Begitu melihat siapa yang menghubunginya, Zhang Yi tersenyum dan membuka video call. Ia bercanda tentang penampilan mereka yang terlihat lebih kurus dan mantap, sementara kedua wanita itu tergiur melihat banyaknya makanan yang dimilikinya. Mereka bertanya bagaimana Zhang Yi masih memiliki banyak makanan dan mengapa apartemennya terlihat hangat. Zhang Yi menjelaskan dengan santai bahwa rumahnya sangat hangat, bahkan memiliki perapian. Yuking yang terpesona berharap Zhang Yi segera mengundangnya ke apartemennya. Namun, Zhang Yi ogah dan menolak permintaan Yuking dan melontarkan sindiran. Zhang Yi berkata jika Yuking butuh makanan, ia bisa memintanya dari para pria kaya yang biasa ia manfaatkan. Dengan dingin, Zhang Yi menutup telepon. Yuking yang merasa terhina melemparkan ponselnya ke lantai. Ia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap bodoh kini jauh lebih pintar dari yang ia kira. Teman Yuking memuji Zhang Yi, menganggapnya lebih baik daripada pria kaya yang biasanya mereka temui. Yuking dan temannya akhirnya terlibat pertengkaran fisik, tetapi meskipun bertengkar, mereka tetap mempertahankan persahabatan. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan melalui televisi bahwa bencana salju semakin memburuk dan pasokan listrik hanya akan tersedia pada malam hari dengan tegangan rendah. Pembangkit listrik utama sudah tak dapat berfungsi dan semua orang diminta untuk menghemat energi. Kini semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Masih merasa kesal dengan Zhang Yi, Yuking mengambil ponselnya dan menelepon Zhou Peng, menceritakan bagaimana Zhang Yi mencoba merusak harga dirinya hanya karena ia memiliki makanan. Mendengar cerita itu, Zhou Peng yang sudah terbakar amarahnya menyebut Zhang Yi sebagai sampah masyarakat. Menurutnya Zhang Yi harus dihukum dan dihadapi.
Melihat kemarahan Zhou Peng, Yu Qing semakin memperburuk keadaan dengan menyesatkan Zhou Peng untuk pergi merampok rumah Zhang Yi. Tak lama kemudian ketiganya berdiri di depan pintu rumah Zhang Yi, masing-masing menyembunyikan pisau dapur di tangan mereka dan mulai mengetuk pintu. Zhang Yi yang memantau semua itu melalui kamera pengawas mengetahui ketiganya membawa senjata dan berniat menyakitinya. Mereka mengetuk pintu dan meminta untuk menukar obat-obatan yang mereka bawa dengan makanan. Zhang Yi yang sudah kesal dengan upaya penipuan itu memutuskan untuk bertindak agresif. Ia memegang selang air dengan niat untuk menyiram mereka dan mengakhiri masalah tersebut. Namun ketika Zhang Yi melihat tong sampah yang menumpuk, ide baru muncul di benaknya. Ia mengubah rencananya dengan cara yang tak terduga. Dengan keterampilan yang entah bagaimana ia miliki, Zhang Yi mulai menyemprotkan air kotor dari selang tersebut ke arah ketiga orang itu. Hasilnya, mereka dan sekitarnya penuh dengan sampah. Zhang Yi pun mengatakan bahwa itulah makanan yang pantas mereka terima dan bisa mereka makan. Setelah itu, Zhang Yi meninggalkan mereka di depan pintu dan pergi tidur tanpa merasa sedikit pun terpengaruh dengan jeritan mereka. Malam itu, Zhang Yi terbangun oleh suara tembakan yang menggema di kegelapan. Meskipun dia sudah menyadari bahwa hukum rimba akan segera berlaku, suara tembakan yang tiba-tiba tetap membuatnya terkejut. Dengan cepat, dia membuka aplikasi kamera pengawas di tablet dan melihat Chen Zheng bersama anak buahnya bergerak dari rumah ke rumah mencuri persediaan dari para penghuni. Mereka yang menjadi sasaran pencurian seolah mengulangi nasib buruk Zhang Yi di kehidupan sebelumnya. Chen Zheng dengan percaya diri mengirimkan foto-foto aktivitasnya ke grup obrolan sambil mendeklarasikan bahwa kini dia mengendalikan seluruh bangunan. Zhang Yi memperhatikan situasi yang berkembang dengan cermat. Tak lama kemudian, sebuah grup chat baru terbentuk. Beberapa penghuni mulai mendiskusikan tindakan Chen Zheng sepakat bahwa balasan harus segera dilakukan. Salah satu pesan menarik perhatian Zhang Yi. Pesan itu berasal dari Paman Yu, seorang veteran militer yang mengusulkan untuk memimpin serangan terhadap Chen Zheng. Usul tersebut mendapat dukungan dari beberapa penghuni. Paman Yu menyarankan agar mereka merekrut pemuda-pemuda tangguh untuk menjaga keamanan dan menyiapkan senjata. Namun, seorang wanita di grup mengirimkan pesan suara mengingatkan bahwa Bibi Lin pernah mencuri dari mereka beberapa waktu lalu dan mempertanyakan kepercayaan mereka terhadap Paman Yu. Zhang Yi yang duduk santai sambil sesekali menyantap makanan menyaksikan Chen Zheng terus bergerak dari rumah ke rumah merampas lebih banyak persediaan. Jika dibiarkan, siapapun yang berani menentangnya akan berakhir dengan tembakan di kepala. Hal itu terasa sangat tidak adil bagi semua penghuni. Pagi berikutnya, seorang penghuni yang sebelumnya menolak membantu Paman Yu mendapati rumahnya didatangi oleh kelompok Chen Zheng. Terkejut, penghuni tersebut meminta bantuan melalui grup chat. Pintu rumahnya sedang dipaksa dibuka dan dia tahu dia akan menjadi sasaran berikutnya. Ia diseret keluar dari rumahnya dan nasib buruk pun menimpa dirinya. Sementara itu, Yu Qing dan teman-temannya merasa cemas, menyadari bahwa mereka mungkin menjadi target berikutnya. Mereka berniat mengumpulkan orang-orang dan menyatukan kekuatan untuk merebut rumah Zhang Yi, berharap bisa mengamankan persediaan sebelum terlambat. Zhang Yi ditambahkan ke dalam grup baru untuk diberitahu tentang rencana penghuni lainnya, tetapi dia sama sekali tidak memperdulikannya. Merasa tidak perlu bergabung, Zhang Yi memutuskan untuk keluar dari grup, membuat Yu Qing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana pria yang dulu dianggap sebagai pecundang kini bersikap begitu tegas dalam waktu singkat. Dengan perasaan bingung, mereka mulai berdiskusi tentang cara masuk ke rumah Zhang Yi dan merampas persediaannya. Seorang pria berkacamata mengusulkan untuk membuka paksa pintu karena temannya bisa memecahkan kode kunci. Mereka sepakat untuk mencoba merusak kunci pintu dan menyiapkan payung untuk menghindari percikan air atau sampah yang mungkin keluar. Sementara itu, Zhang Yi yang memantau pergerakan mereka melalui kamera pengawas mengaktifkan fitur pertahanan berupa listrik tegangan tinggi. Ketika pria ahli kunci itu mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa kunci tersebut tidak dapat dibuka. Tiba-tiba, tubuhnya tersengat listrik tegangan tinggi dan tewas seketika. Pria berkacamata itu menunjuk pintu dengan marah, mencaci Zhang Yi sebagai monster dan memerintahkannya untuk keluar. Zhang Yi mengambil panah dan mengarahkan busur itu ke arah lubang tersembunyi di pintunya. Tembakan panah yang diluncurkan tepat mengenai lengan si kacamata membuatnya menjerit kesakitan. Dua orang lainnya yang mencoba menolong juga terkena tembakan panah. Sementara itu, Yu Qing dan teman ceweknya segera melarikan diri kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, 3 orang yang terluka tergeletak di lantai merintih kesakitan. Di tengah kekacauan itu, salah satu cewek dalam kelompok menampar wajah Yu Qing, menyalahkannya atas kejadian tersebut. Cewek itu menuduh Yu Qing tidak memberitahu bahwa Zhang Yi memiliki senjata. Yu Qing membela diri, mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu karena sebelumnya Zhang Yi hanya menyemprotkan air dan sampah. Sementara itu, Zhou Peng tetap membela Yu Qing seperti biasanya. Pria berkacamata yang terluka segera mengingat hal yang paling penting, yaitu merawat luka-lukanya. Mereka kemudian menghubungi Dr. Zhou yang datang untuk memeriksa kondisi para korban.
Setelah melihat luka-luka yang dalam, Dr. Zhou terkejut dan menjelaskan bahwa tanpa peralatan medis yang memadai, peluang mereka untuk bertahan hidup tidak lebih dari 20%. Ditambah lagi panah yang digunakan sudah berkarat dan tanpa antibiotik kemungkinan besar mereka akan mati. Gadis yang merupakan kerabat pria itu menangis mendengar kabar buruk itu dan menyalahkan Zhang Yi, menganggapnya sebagai orang yang sangat kejam dan sengaja menjebak mereka. Saat itu Dr. Zhou belum mengetahui siapa sebenarnya Zhang Yi. Setelah memberikan peringatan tentang pentingnya mendapatkan obat-obatan, Dr. Zhou mengingatkan agar panah segera dicabut, jika tidak keadaan akan semakin buruk bagi mereka. Pria berkacamata yang terbaring di lantai kini semakin panik dan berteriak, meminta agar Zhang Yi segera memberikan obat-obatan yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, Yuking menyadari bahwa Zhang Yi kini telah banyak berubah. Dia mulai mengingat bagaimana Zhang Yi mulai menyimpan banyak barang di rumahnya dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Dr. Zhou, mereka mencoba merampok rumahnya, namun gagal dan terluka, namun malah menyalahkan Zhang Yi atas kejadian itu. Di sudut ruangan, Dr. Zhou menyaksikan, merasa bahwa orang-orang tersebut sebenarnya pantas mendapat akibat dari tindakan mereka. Salah satu cewek di sana marah dan mendesak Yuking untuk segera meyakinkan Zhang Yi agar memberi obat-obatan yang mereka butuhkan. Bahkan Chopeng yang biasanya membela Yuking kini setuju dengan tuntutan itu karena tanpa obat-obatan mereka semua akan mati. Akhirnya mereka sepakat menghubungi Zhang Yi, sementara si dokter mulai merawat dan mencabut anak panah yang tertancap di tangan mereka tanpa menggunakan antibiotik. Ketika telepon diangkat, Yuking mulai menangis menjelaskan bahwa para pria yang terluka dan sekarat berharap Zhang Yi bisa membantu. Namun Zhang Yi bertanya dengan dingin mengapa dia harus menolong mereka. Kemudian teman ceweknya mengambil alih telepon dan menyebut ini sebagai kewajiban Zhang Yi karena dia yang melukai mereka dengan panah berkarat. Zhang Yi kemudian menegaskan bahwa ia sengaja menggunakan panah tersebut untuk membuat mereka menderita, lalu menambahkan bahwa dirinya tidak akan membantu, tetapi Yuking bisa datang dan tinggal bersamanya. Mendengar itu, Yuking merebut telepon dan berkata bahwa dia kini milik Zhang Yi yang bisa melakukan apapun padanya. Sahabatnya juga meminta Zhang Yi untuk mengajaknya sekalian. Dengan pikiran liciknya, Zhang Yi mengungkapkan bahwa sekarang hanya Yuking satu-satunya orang yang dicintainya. Ketika Yuking hendak pergi, sahabatnya berusaha menariknya kembali. Karena kesal, Yuking menepisnya dengan kasar hingga salah satu cewek menamparnya keras dan memanggilnya wanita tak tahu malu. Hal itu membuat Yuking semakin marah dan dia mencoba meyakinkan Chopeng untuk membantunya keluar dari situasi itu. Namun Chopeng tidak memberikan jawaban. Saat hendak pergi lagi, sahabatnya menghentikan mengingatkan bahwa semua yang terjadi adalah akibat perbuatannya dan dia tak berhak hidup bahagia sendirian. Dr. Zhou mengingatkan mereka bahwa tanpa obat-obatan nasib mereka pasti akan memburuk, lalu pergi. Si kacamata mengusulkan untuk menyebarkan informasi tentang persediaan makanan Zhang Yi dan dengan bantuan penghuni gedung, mereka bisa merebut rumah Zhang Yi dan mendapatkan obat-obatan. Yuking menentang rencana itu karena akan merusak keinginannya dengan Zhang Yi, namun cewek di sampingnya menegaskan bahwa Yuking tak berhak bicara. Chopeng yang ragu akhirnya setuju dan mereka membagikan foto serta video Zhang Yi ke grup penghuni gedung, mendorong mereka untuk bersatu melawan egoisme Zhang Yi. Di grup chat penghuni gedung, Zhang Yi dibanjiri pesan permintaan, beberapa meminta makanan, bahkan seorang ibu janda meminta Zhang Yi untuk menjadi suami dan wali anaknya. Menanggapi permintaan tersebut, Zhang Yi hanya mengirimkan pesan suara yang tegas, menyatakan bahwa ia tidak akan memberi makan mereka seperti hewan peliharaan dan tidak akan membantu siapapun. Merasa bosan dengan rutinitasnya yang monoton, Zhang Yi membayangkan menikmati pemandangan salju dengan kendaraan salju miliknya. Tiba-tiba ponselnya berdering memberitahu pesan dari Dr. Zhou Qier. Dalam pesan itu, Dr. Zhou mengabarkan bahwa persediaan obat dan makanan mereka habis dan menanyakan apakah Zhang Yi bersedia bernegosiasi. Zhang Yi teringat kematian Dr. Zhou Qier di kehidupan sebelumnya yang meninggal karena kebaikannya. Namun ia tahu bahwa semakin pintar seseorang semakin berbahaya. Oleh karena itu Zhang Yi mengirim balasan, menyatakan akan memberi pasokan makanan dan obat-obatan, tetapi dengan syarat Dr. Zhou harus menukar bantuan itu dengan informasi. Zhang Yi menawarkan agar Dr. Zhou menjadi mata-matanya dan memberitahukan rencana penghuni lainnya. Jika tidak, ia harus mengikuti mereka dan menghadapi nasib yang sama. Dr. Zhou terdiam, merenung apakah ini keputusan yang tepat, karena Zhang Yi memintanya datang dengan informasi yang berguna sebagai imbalan untuk pasokan makanan dan obat-obatan. Setelah berpikir matang, Dr. Zhou menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, pria kacamata mengirimkan ancaman terakhir kepada Zhang Yi, memberi satu kesempatan untuk menyerahkan pasokan makanan atau menghadapi akibatnya. Zhang Yi merespons dengan santai, mengatakan bahwa persediaan makanannya baru saja habis, yang membuat pria itu semakin marah. Mereka merencanakan untuk mencuri semua yang dimiliki Zhang Yi. Dr. Zhou dan Paman Yu memberikan peringatan kepada Zhang Yi, semakin meyakinkannya bahwa Dr. Zhou Qier bekerja sama dengannya.
Zhang Yi menyiapkan rencana pertahanan dan mengingatkan Dr. Zhou untuk tetap jauh dari kerumunan. Pukul 2 pagi, sekelompok penghuni bersenjata menyerang rumah Zhang Yi, berusaha menghancurkan pintu. Melihat melalui kamera pengawas, Zhang Yi mengaktifkan perangkat tegangan tinggi. Orang-orang yang dekat pintu tersengat listrik dan jatuh tak sadarkan diri, sementara yang selamat mencoba mundur. Namun, mereka dihadang oleh Chen Zheng dan anak buahnya yang memaksa mereka untuk terus menghancurkan pintu atau menghadapi kematian. Pria kacamata mengingatkan para penghuni untuk membalas kematian tetangga mereka dengan membunuh Zhang Yi, sambil memotivasi mereka dengan iming-iming perapian hangat dan makanan melimpah di rumahnya. Semangat mereka bangkit, dan dengan kayu besar mereka mencoba merobohkan pintu rumahnya. Zhang Yi yang sedang menikmati anggur memutar musik bertempo cepat melalui sistem suara seolah menambah irama perjuangan mereka. Setelah 20 menit, pintu hanya sedikit tergores dan para penghuni mulai kelelahan. Tanpa mereka sadari, pintu itu terbuat dari baja yang sangat kokoh setara dengan pintu brankas, hampir mustahil untuk dihancurkan. Ketika seorang penghuni mencoba mendekati pintu, Zhang Yi membidik dengan busur panah, melukai tenggorokan orang yang mendekat. Serangan panahnya membuat penghuni lainnya panik dan mundur. Meski memiliki teknologi canggih sebagai pertahanan, Zhang Yi menganggapnya sah sebagai perlindungan diri. Setelah para penghuni terpaksa mundur, pria kacamata yang selamat mulai menyusun rencana baru. Mereka menyadari bahwa meskipun pintu rumah Zhang Yi terbuat dari baja, dindingnya hanya dari batas semen biasa. Mereka pun beralih memukul dinding di samping pintu dan retakan mulai muncul. Namun saat memeriksa lebih lanjut, mereka terkejut menemukan lapisan baja di balik dinding tersebut. Pria kacamata yang awalnya takut mendekat, kini memberanikan diri memeriksa kondisi dinding. Keterkejutannya bertambah saat menyadari bahwa seluruh dinding rumah itu dilapisi baja. Seolah-olah Zhang Yi telah mempersiapkan benteng ini untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Para penghuni mencoba berbagai cara, bahkan memeriksa apartemen di atas dan bawah rumah Zhang Yi. Namun baja melapisi hampir seluruh strukturnya. Mereka akhirnya merasa putus asa, menyadari bahwa Zhang Yi telah menciptakan benteng kokoh yang hampir mustahil ditembus tanpa alat yang memadai. Dua penghuni saling memandang penuh harap, namun segera tersadar dari niat buruk mereka. Salah satu dari mereka mengingat bahwa balkon Zhang Yi terbuat dari kaca, dan ini memberi mereka ide baru. Dengan papan kayu dari apartemen sebelah, mereka mencapai balkon Zhang Yi dan mencoba mendobrak masuk. Sayangnya, kaca itu ternyata anti peluru dan ledakan, membuat mereka kecewa karena usahanya sia-sia. Zhang Yi yang duduk tenang di dalam kemudian membantu mereka dengan melempar beberapa bom ke lubang dinding yang ada. Bom itu jatuh dari langit-langit balkon, menghantam dan membakar para penghuni yang berkumpul di sana. Dalam sekejap teror dan kepanikan melanda, salah satu dari mereka melompat untuk menghindari api. Sementara lainnya bertahan dalam panas yang menyebar, merasa hangat namun dengan penderitaan yang tak tertahankan. Para penghuni yang mencoba kembali ke apartemen sebelah dihadang oleh yang lain, takut terperangkap dalam kobaran api. Beberapa jatuh dari papan kayu, sementara yang lain memanfaatkan panas itu untuk sedikit menghangatkan tubuh. Zhang Yi hanya menyaksikan semua kekacauan itu dengan tenang. Para penghuni yang putus asa kembali mendatangi balkon Zhang Yi, memohon makanan. Tanpa rasa iba, Zhang Yi memperlihatkan piring pasta hangat di hadapan mereka, menikmati ekspresi mereka yang penuh harap. Ia pun mengumumkan bahwa siapapun yang membawa kepala Chen Zheng akan mendapat pasokan makanan selama seminggu. Mendengar itu, para penghuni langsung menatap Chen Zheng yang segera mengunci diri di apartemen sebelah. Para pengikut Chen Zheng berusaha melindunginya, namun ketegangan terus meningkat. Keesokan paginya, beberapa penghuni yang kelaparan menyergap Chen Zheng dan pengikutnya berharap merebut makanan yang dijanjikan Zhang Yi. Kedua penghuni yang menyerang Chen Zheng akhirnya tergeletak tak berdaya. Chen Zheng sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk menyimpan mereka sebagai cadangan makanan. Namun serangan tersebut membuat Chen Zheng terluka di punggung dan ia segera memanggil Dr. Zhou untuk merawatnya. Saat merawat luka, Dr. Zhou menegaskan bahwa jasanya tidak gratis. Chen Zheng menawarkan makan bersama mereka sebagai imbalan, tetapi Dr. Zhou menolak saat melihat panci berisi daging manusia, lebih memilih mati kelaparan. Chen Zheng pun berjanji bahwa Zhou Qi'er akan menjadi yang terakhir dijadikan makanan. Meskipun Dr. Zhou mencoba pergi, Chen Zheng menahannya hingga lukanya sembuh. Akhirnya Zhou Qi'er duduk di sudut, sementara para pria lain melanjutkan rencana mereka menghadapi Zhang Yi. Di tengah situasi genting, teman-teman Yu Qing terpaksa mengeluarkan anak panah dari tubuh mereka tanpa obat-obatan, menahan rasa sakit dan infeksi yang parah. Zhou Peng meminta Yu Qing mencoba membujuk Zhang Yi, namun saudara perempuannya merasa itu akan sia-sia. Sementara itu, Zhang Yi tetap fokus pada makanannya, tak peduli dengan kekacauan di luar. Chen Zheng semakin takut pada serangan yang mungkin terjadi dan mulai melakukan tindakan brutal untuk bertahan. Di sisi lain, Dr. Zhou Qi'er mengungkapkan keputusasaan kepada Zhang Yi, menceritakan bahwa Chen Zheng telah kehilangan akal, menyerbu rumah-rumah demi makanan dan bahkan menyimpan mayat sebagai cadangan.
Zhou Qi'er memohon kepada Zhang Yi untuk menyelamatkannya. Menyadari pentingnya keberadaan Dr. Zhou, Zhang Yi setuju membantu, memberinya izin datang setelah menyelesaikan satu tugas terakhir. Tak lama setelah itu, Zhou Peng datang memohon bantuan untuk Yu Qing yang kelaparan. Namun Zhang Yi hanya merespons dingin, mengatakan bahwa kondisi luka Zhou Peng sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Dalam perjalanan pulang, Zhou Peng teringat bahwa dirinya belum pernah memberi makan Ichibos. Dengan putus asa, ia berlari ke kamar Yu Qing dan memohon untuk menikah dengannya. Namun Yu Qing menolaknya dengan jijik, membuat Zhou Peng marah dan mengancam bahwa mereka akan menikah di neraka jika Yu Qing tetap menolak. Yu Qing pun menamparnya, menyatakan dirinya milik Zhang Yi. Terpukul oleh itu, Zhou Peng berteriak bahwa Zhang Yi juga harus ke neraka jika ingin mendapatkan Yu Qing. Sementara itu, Dr. Zhou Qi'er berjanji akan menyiapkan hidangan bagi Chen Zheng dan anak buahnya. Mereka mengira Qi'er telah menyerah pada keadaan. Namun secara diam-diam, Dr. Zhou menambahkan obat tidur ke dalam sup dan menyajikannya. Untuk mendapatkan kepercayaan, ia ikut mengambil seporsi dan kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, obat tidur mulai bekerja, membuat Chen Zheng dan yang lainnya tertidur. Dr. Zhou merasa lega karena rencananya berhasil. Ia lalu memberitahu Zhang Yi bahwa semua orang telah tertidur, menunggu instruksi lebih lanjut. Zhang Yi pun memintanya untuk memindahkan mereka semua ke balkon apartemen, dan Dr. Zhou mengikuti instruksi Zhang Yi dengan cemas. Saat suasana semakin dingin, ia bertanya-tanya apakah Zhang Yi benar-benar berniat membunuh mereka. Menanggapi hal itu, Zhang Yi melemparkan tali dan mengatakan kurang lebih demikian. Dr. Zhou lalu mengikat Chen Zheng dan anak buahnya ke pagar balkon dan berkomentar bahwa setidaknya Zhang Yi membantunya. Namun Zhang Yi berkata bahwa dialah yang sedang menguji Zhou Qi'er. Dengan ragu, Qi'er mengambil pistol Chen Zheng dan atas perintah Zhang Yi membuang pelurunya sebelum melemparkan pistol itu ke arahnya. Setelah memastikannya, Zhang Yi masuk ke dalam, mengambil selang air dan mulai menyemprot balkon. Dr. Zhou berlindung di dalam ruangan, sementara air yang membasahi balkon dan suhu beku membuat Chen Zheng dan anak buahnya berubah menjadi es, terjebak tanpa daya. Akhirnya, dengan kelelahan, Dr. Zhou menghubungi Zhang Yi dan memberitahunya bahwa semuanya telah selesai. Dr. Zhou kemudian tiba di apartemen Zhang Yi dan memasuki ruangan dengan kelelahan yang terlihat jelas. Setelah memastikan tidak ada risiko tersembunyi, Zhang Yi membiarkannya masuk, namun memperingatkan bahwa pemeriksaan masih diperlukan. Dengan wajah memerah, Dr. Zhou mengerti apa yang diminta dan mengikuti instruksi Zhang Yi untuk memastikan dirinya tidak menyembunyikan apapun. Setelah itu, Zhang Yi menyuruhnya membersihkan diri di kamar mandi, sementara ia memeriksa peralatan medis milik dokter untuk memastikan keamanannya. Setelah selesai mandi, Dr. Zhou mengenakan piyama yang diberikan oleh Zhang Yi dan duduk dengan tenang meresapi suasana baru yang mengelilinginya. Sambil mengeringkan rambut, Zhang Yi menyampaikan bahwa ia bisa tinggal di sini berkat keahliannya, namun harus mematuhi aturan yang ada atau menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dan menambahkan bahwa bergabung dengannya adalah keputusan terbaik yang bisa diambil oleh Qi'er. Untuk membangun kepercayaan, Zhang Yi memutuskan untuk mengungkapkan rahasia besarnya. Ia menjelaskan bahwa di rumahnya tidak ada persediaan makanan yang terlihat karena semua itu disembunyikan dengan hati-hati dalam ruang penyimpanan dimensi. Zhang Yi juga memperingatkan Qi'er bahwa jika ia mengkhianatinya, maka semua persediaan itu akan menghilang dan membuatnya kelaparan. Menyadari hal ini, Qi'er menikmati makanan yang disediakan oleh Zhang Yi dan setelah kenyang, ia diberi tugas untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin akrab dan mulai bercocok tanam. Rudal pun akhirnya diluncurkan dan menjelajah semalaman. Keesokan harinya, Zhang Yi melihat Qi'er tidur terlelap, tampak lelah setelah melalui malam yang panjang. Setelah sarapan bersama, Zhang Yi memberinya mantel hangat dan mengajaknya keluar. Kali ini Zhang Yi menyerahkan tongkat pemukul kepadanya dan memberinya tugas terakhir, menghancurkan tubuh-tubuh yang telah membeku untuk memastikan tidak ada ancaman tersisa dari Chen Zheng dan anak buahnya. Tanpa ragu, Dr. Zhou keluar dan mulai menghancurkan tubuh-tubuh tersebut, sementara Zhang Yi merekam setiap detik pekerjaannya dan menguploadnya ke grup penghuni gedung. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam karena mereka akhirnya terbebas dari penderitaan yang telah lama membelenggu. Namun di tengah semua itu, Yu Qing menghubungi Zhang Yi dan memohon agar dirinya bisa tinggal bersamanya. Zhang Yi dengan dingin mengingatkan bahwa ia kini mencintai Dr. Zhou lalu menutup telepon. Di saat itu temannya memergoki Yu Qing yang sedang menelpon dan mereka mulai bertengkar. Sementara Zhang Yi mulai memikirkan rencana liciknya, lalu mengirimkan foto kemesraannya bersama Qi'er, dan itu langsung membuat Yu Qing shock berat. Teman-teman Yu Qing yang sebelumnya marah karena keputusannya untuk bersama Zhang Yi, kini merasa sebanding dengan penderitaan yang dialami Yu Qing. Zhang Yi merasa puas mendengar penderitaan itu dan bertanya kepada Qi'er apakah ia terlalu kejam. Qi'er mengungkapkan dengan tenang bahwa apa yang dilakukan Zhang Yi adalah hal yang benar, mengingat awalnya ia hanya ingin membantu.
Sementara itu, di seberang bangunan, seseorang yang tak tahan lagi dengan kehidupan memutuskan untuk melompat dari balkon. Namun, peristiwa tersebut tidak memengaruhi Zhang Yi dan Ci-er sedikit pun. Tak lama setelah itu, ponsel Zhang Yi berdering dan terdengar suara Paman Yu yang tampak malu-malu. Zhang Yi merasa lega mendengar bahwa Paman Yu baik-baik saja. Paman Yu menjelaskan bahwa ia selamat berkat persediaan yang disimpannya setelah peringatan Zhang Yi sebelumnya. Saat ini ia bersama Xiao Mei, seorang janda dengan anak yang sakit dan membutuhkan obat. Zhang Yi memutuskan untuk membantu Paman Yu dan memberitahunya untuk datang mengambil obat tersebut. Setelah memberitahukan Ci-er tentang keberadaan Paman Yu, Zhang Yi mendengar ketukan di pintu. Melalui kamera pengawas, ia melihat Paman Yu dan Xiao Mei berdiri di luar. Tanpa membuka pintu, Zhang Yi melemparkan obat melalui celah pintu. Paman Yu mengucapkan terima kasih, namun Xiao Mei meminta lebih, bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa masuk sedangkan Dr. Zhuo bisa. Zhang Yi menjelaskan bahwa Ci-er adalah tunangannya, dan itu alasan mengapa ia ada di sana. Mendengar hal itu, wajah Kier memerah tersipu malu, sementara Zhang Yi merasa canggung, tidak ingin menyakiti Paman Yu, tetapi lebih memprioritaskan keselamatannya sendiri. Zhang Yi berpura-pura bahwa batu bara mereka habis dan hanya mengandalkan 7 mantel serta selimut untuk tetap hangat. Paman Yu akhirnya merasa kesal, menyatakan bahwa obat-obatan sudah cukup dan mereka masih memiliki persediaan makanan. Setelah percakapan itu, Zhang Yi beristirahat di pangkuan Ci-er sambil menikmati pemandangan, namun merasa kehadiran Xiao Mei bisa mengganggu rencananya. Setibanya di rumah, Paman Yu bertanya mengapa Xiao Mei menyalahgunakan kepercayaan Zhang Yi. Xiao Mei berdalih demi kepentingan anaknya, namun Paman Yu mengingatkan bahwa mereka berhutang banyak padanya. Xiao Mei malah menuduh Zhang Yi egois memberi obat untuk mengumpulkan utang budi di masa depan. Paman Yu yang marah mendengar tuduhan itu memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya, dan jika terus menghina Zhang Yi, Xiao Mei akan sendirian. Wanita itu akhirnya memilih untuk diam. Keesokan harinya, sekelompok orang dari gedung sebelah menggali terowongan di bawah salju dan masuk ke gedung tempat Zhang Yi berada. Setiap orang yang mereka temui dianggap sebagai musuh, dan penghuni malang yang pertama mereka temui langsung dipukul hingga terjatuh. Mereka mengetahui tentang pintu yang kokoh milik Zhang Yi dan memutuskan untuk membawa dinamit untuk menghancurkan pintu tersebut. Salah satu dari mereka menyalakan dinamit dan ledakan yang terjadi memberikan kerusakan yang besar. Suara ledakan yang keras itu membangunkan Zhang Yi yang dengan cepat bergegas mengecek situasi. Melalui kamera pengawas, Zhang Yi melihat para pekerja konstruksi dari gedung sebelah yang datang untuk memeriksa keadaan. Mereka yakin bahwa ledakan itu akan merusak pintu, namun ternyata tidak ada yang terjadi. Marah atas upaya orang-orang tersebut yang ingin merebut apa yang dimilikinya, Zhang Yi membalas dengan cara yang jahat. Ia menggunakan granat dan molotov yang dengan mudah menyelesaikan masalah sekaligus menghangatkan mereka. Zhang Yi menggunakan pistolnya untuk menidurkan beberapa orang yang mencoba merebut persediaannya. Persediaan peluru yang semakin menipis mengingatkan Zhang Yi bahwa ancaman dari gedung lain semakin dekat. Ledakan dan tembakan yang terdengar membuat Ci-er ketakutan, namun ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan melanjutkan pekerjaannya. Zhang Yi segera bertindak, menjelaskan di grup chat penghuni gedung bahwa ledakan berasal dari penghuni gedung lain yang mencoba meledakkan rumahnya untuk merampok. Ia berhasil mengusir mereka dan melindungi sebagian penghuni. Semua orang berterima kasih atas tindakan tegasnya. Zhang Yi kemudian menghubungi Paman Yu untuk informasi lebih lanjut. Paman Yu memberitahunya bahwa kelompok dari gedung 26 yang dipimpin oleh Huang Tianfang menyerang penghuni dan mencuri makanan, mirip dengan yang dilakukan oleh Chen Zheng. Zhang Yi menyampaikan bahwa mereka pasti akan membalas dendam, jadi mereka harus bersiap dan menyatukan penghuni untuk bertahan. Ia berbicara dengan Ci-er tentang kekhawatirannya bahwa para tetangga bisa menusuknya dari belakang dan memberi tugas kepada Ci-er untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok-kelompok dari gedung lain bersama Paman Yu. 2 hari kemudian, Ci-er yang kini mengenakan pakaian pelayan melapor bahwa kelompok terkuat yang menguasai lingkungan adalah kelompok dari gedung 26 diikuti oleh kelompok dari gedung 21. Ada 2 kelompok lain yang juga kuat, namun belum bertindak. Zhang Yi menyimpulkan bahwa penghuni gedung lain sudah saling berperang dan tidak lagi menjadi ancaman. Ia memuji hasil kerja Ci-er dan memintanya untuk terus mengumpulkan informasi. Kelompok dari gedung 26 kembali dan mulai menyerang penghuni apartemen Zhang Yi, meninggalkan pesan bahwa mereka semua akan mati selama Zhang Yi masih ada. Berita ini segera menyebar dan mengganggu waktu santai pasangan itu. Para penghuni mulai mendesak Zhang Yi untuk bertindak. Namun dengan marah, Zhang Yi mengirim pesan yang mengingatkan mereka bahwa nyawa mereka tidak berarti baginya dan mereka harus bertahan sendiri. Tak lama setelah itu, Zhang Yi menghubungi Paman Yu dan memberitahu bahwa saatnya bagi Paman Yu untuk menunjukkan kemampuannya. Dalam grup chat penghuni gedung, Zhang Yi menginformasikan bahwa kelompok dari gedung 26 hanya terdiri dari 20 orang dan jika semua bersatu mereka bisa melawannya.
Para penghuni yang kesulitan mendapatkan makanan sepakat untuk bertindak, menyadari bahwa Zhang Yi adalah satu-satunya yang masih kuat dan memiliki sumber daya untuk memimpin mereka. Zhang Yi menawarkan bantuannya untuk menghadapi kelompok dari Gedung 26 dengan syarat semua orang mengikuti perintahnya. Semua setuju, selama itu tidak membahayakan nyawa mereka. Untuk memotivasi mereka, Zhang Yi memberi pilihan sulit, mengambil risiko atau menunggu kelompok Gedung 26 datang dan membunuh mereka semua. Dengan dukungan Paman Yu yang mendorong mereka untuk mengikuti Zhang Yi, penghuni sepakat untuk mematuhi perintahnya. Zhang Yi juga menjanjikan kendaraan untuk keluar mencari makanan yang semakin menguatkan posisinya sebagai pemimpin. Akhirnya semua setuju untuk mengikuti Zhang Yi, berharap mereka tidak dibunuh oleh kelompok tetangga dan mendapatkan makanan. Zhang Yi yang kini dianggap sebagai pemimpin oleh penghuni gedung, memutuskan untuk melakukan eksplorasi pertama keluar gedung. Dilengkapi pakaian dingin khusus, ia merasa siap menghadapi segala tantangan. Saat Cier ingin ikut, Zhang Yi menolaknya, meminta Cier untuk tetap menjaga apartemen. Sebelum pergi, Zhang Yi menyimpan semua persediaan di apartemen ke ruang dimensi miliknya. Dengan keberanian, ia melompat keluar dari jendela lantai 4, menembus tumpukan salju setinggi 4 lantai. Beruntung, ia memiliki kendaraan salju di ruang dimensi untuk membantunya menempuh perjalanan. Sesampainya di kantor polisi pusat kota Tianhui, Zhang Yi dengan berani menghancurkan kaca dan masuk untuk mencari senjata serta amunisi. Di dalam, ia menemukan petugas yang membeku, tampaknya menjadi korban pertama malam bencana musim dingin. Dengan penuh rasa hormat, Zhang Yi menutupi tubuh mereka dengan selimut sebelum melanjutkan pencariannya. Di balik selimut tersebut, ia menemukan sebuah kunci yang membawanya membuka seluruh ruangan di kantor polisi, termasuk gudang senjata yang ia anggap sebagai surga senjata. Dengan cepat, semua senjata dan amunisi dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan dimensinya. Setelah itu, Zhang Yi menyadari pentingnya persediaan makanan bagi para penghuni yang bergantung padanya. Ia lalu melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju pusat perbelanjaan. Di sana, Zhang Yi menggali atap bangunan, memecahkan kaca, dan mengumpulkan makanan yang masih bisa diselamatkan, meskipun sebagian besar sudah beku. Setelah mengemas barang-barang tersebut, ia kembali ke gedungnya. Kepulangan Zhang Yi dengan membawa makanan disambut gembira oleh para penghuni. Paman Yu yang juga menyaksikan kedatangannya dengan bangga menyebut Zhang Yi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Dengan persediaan makanan dan senjata di tangan, Zhang Yi mengeluarkan perintah tegas. Siapa yang mengambil makanan harus siap mengikuti instruksinya. Tak lama setelah itu, kelompok dari Gedung 26 datang untuk merebut makanan, mengancam akan membunuh para penghuni jika tidak menyerah. Zhang Yi memerintahkan para penghuni untuk melawan, menjanjikan makanan untuk 5 hari bagi yang berhasil mengalahkan musuh. Semangat para penghuni berkobar dan mereka berhasil mengalahkan para penyerang dari Gedung 26. Dengan tegas, mereka berdiri dengan senjata menguasai seluruh persediaan makanan. Namun wajah mereka tak tampak bahagia. Saat Su Hao, pria yang malas, mengeluh tentang ketidakadilan pembagian makanan. Menanggapi hal itu, Zhang Yi menendang sebutir permen ke arahnya. Su Hao yang protes terdiam setelah diingatkan oleh Zhang Yi. Para penghuni yang semula kecewa mulai merasa lebih baik setelah melihat Su Hao yang lebih buruk nasibnya. Su Hao yang merasa diperlakukan tidak adil berusaha membela diri. Namun Zhang Yi menegaskan bahwa hanya hasil yang akan dihargai. Tanpa ampun, ia menjadikan Su Hao sebagai contoh, memerintahkan 2 penghuni untuk menahannya, lalu memukulnya di depan yang lain. Zhang Yi mengungkapkan bahwa kerja keras akan sebanding dengan makanan, dan tanpa kerja tidak akan ada jatah. Setelah itu, Zhang Yi memerintahkan Cier menyimpan sisa persediaan. Tiba-tiba Fang Yuqing dan temannya yang lemah datang, mengaku belum mendapat makanan. Zhang Yi dengan dingin tersenyum dan segera memerintahkan Cier untuk menyimpan persediaan karena makanan yang ada tidak cukup untuk keduanya. Namun Yuqing tetap memaksa dan sambil memohon agar Zhang Yi memberinya sedikit makanan, mengingat dulu Zhang Yi pernah menyukainya. Menanggapi hal itu, Zhang Yi menampar wajah Yuqing dan mengungkapkan bahwa sekarang sudah ada penggantinya sambil memeluk mesra Cier. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu juga mulai mencela dan mengatakan wanita lacur yang tak tahu malu. Menanggapi hal tersebut, Yuqing langsung kabur sementara sahabatnya dibawa ke kamar untuk main kuda-kudaan. Di rumah, Zhang Yi mengeluarkan senjata dari inventorinya dan mulai mengunboxing senjata-senjata tersebut yang terlihat sangat keren untuk digunakan. Tak lama setelah itu, Paman Yu menelpon mengungkapkan rasa terima kasih karena sudah membantunya selama ini. Zhang Yi kemudian menanyakan apakah Paman Yu ingin merawat anak orang lain, mengingat pria kuat sangat berharga di masa sulit ini. Namun setelah melihat ketidaknyamanan Paman Yu, Zhang Yi menyebutkan bahwa Xiaomei adalah wanita yang baik dan menyarankan Paman Yu untuk memperjuangkan keturunan jika memang demikian. Paman Yu mengingatkan bahwa di tengah bencana musim dingin, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu dan kembali fokus pada tugasnya. Sementara Zhang Yi mulai bercumbu dengan ayangnya.
Beberapa orang dari gedung 26 mencoba menyusup ke gedung 25 untuk mencuri. Salah satu dari mereka hampir dihajar oleh penjaga. Ketika terdengar teriakan serangan musuh, pertarungan sengit pun terjadi di tangga gedung. Kelompok gedung 26 terkejut dengan sistem pertahanan gedung 25 yang kuat sehingga mereka akhirnya mundur dan melarikan diri. Dari kejauhan, Zhang Yi mengamati mereka, merasa tergoda untuk menembak sebagai peringatan atas usaha mereka yang sia-sia, sambil menikmati kenyamanan hidup yang telah ia atur dengan cermat. Zhang Yi mengeluarkan senapan sniper dari ruang penyimpanan dan dengan tenang menembak seorang penghuni gedung 26 yang sedang melarikan diri tepat di kepala. Teman-temannya yang melihat rekannya terjatuh semakin panik dan berlari tanpa arah. Zhang Yi merasakan kepuasan luar biasa dengan setiap tembakan yang tepat sasaran, menewaskan 7 orang dalam sekejap. Ia yakin telah mengirim pesan kuat kepada penghuni gedung lain bahwa dirinya, pemimpin gedung 25, memiliki senapan dan tak ada yang bisa menentangnya. Semua harus mengikuti perintahnya. Keesokan harinya, Cier datang membawa makanan dan bertanya tentang suara dari balkon malam sebelumnya. Zhang Yi menjelaskan bahwa ia telah menembak dan membunuh 7 orang. Cier hanya mengagumi kemampuan Zhang Yi tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan, merasa aman di sisinya. Zhang Yi memuji sikap Cier yang cerdas dan menghargainya. Sementara itu, penghuni gedung 26 memandang ngeri tubuh-tubuh yang tergeletak di salju, termasuk kerabat pimpinan mereka, Da Wei. Kejadian ini membuat mereka kehilangan orang penting dan persediaan makanan. Dengan marah, Da Wei memerintahkan untuk membawa pulang tubuh kerabatnya dan yang lainnya, meskipun untuk mempertahankan stok makanan yang semakin menipis. Zhang Yi keluar lagi dengan penuh percaya diri, yakin bahwa semua penghuni gedung kini menghormati dan takut padanya. Dengan headphone terpasang dan komunikasi terhubung dengan Paman Yu, ia merasa gedungnya aman selama ia pergi. Di sisi lain, pemimpin gedung 21 hanya bisa iri, menginginkan sepeda motor milik Zhang Yi untuk mencari makanan. Namun kelompok yang dikirim untuk mencuri motor tersebut malah ditembak. Mengendarai motor saljunya, Zhang Yi bergerak cepat menuju kawasan penyimpanan mesin dan mobil impor. Setelah memecahkan atap gudang besar, ia dengan sigap menuruni tali dan mengumpulkan segala yang berguna, menyimpannya dalam ruang penyimpanan tak terbatas. Meskipun mobil-mobil mewah itu tidak bernilai saat ini, Zhang Yi berharap barang-barang tersebut akan berguna suatu saat nanti. Selanjutnya, ia menuju pom bensin untuk mengambil bahan bakar. Namun, seluruh stasiun bensin tertimbun salju setinggi 10 meter membuat penggalian menjadi mustahil. Zhang Yi merasa lemas setelah gagal mendapatkan bahan bakar dan terbaring di salju, memikirkan betapa berharganya bensin untuk mesin-mesinnya. Namun ia segera tersadar bahwa dia sebenarnya sudah memiliki bahan bakar, bahkan sebuah ekskavator raksasa. Dengan sedikit bahan bakar yang tersisa, Zhang Yi menggali jalur melalui salju dan berhasil membuka akses menuju pom bensin. Di sana, ia menemukan tangki-tangki penyimpanan bahan bakar yang untungnya tidak membeku. Dengan hati-hati, Zhang Yi menyegel tangki tersebut dan menyimpannya dalam ruang penyimpanan yang tak terbatas. Ia pun menyadari bahwa dengan ekskavator dan bahan bakar ini, dirinya dapat menggali dan mengakses apapun yang terkubur di bawah salju tanpa hambatan. Lalu mendirikan tenda dan melanjutkan perjalanan esok hari. Sementara itu, di gedung apartemen, seorang anak penghuni mengalami demam tinggi. Cier mencoba merawatnya, namun kesulitan karena Zhang Yi menyimpan semua obat. Paman Yu kemudian memberikan obat sisa miliknya dan mencoba menenangkan sang ibu yang akhirnya melihat demam anak itu mereda. Setelah memberikan pengobatan, Dr. Cier mengingatkan sang ibu untuk terus memantau kondisi anaknya lalu pergi. Namun tidak lama kemudian terdengar teriakan dan Bibilin menyerang bayi tersebut. Sang ibu terluka parah saat mencoba melindungi bayinya. Meskipun Cier berhasil menyelamatkan bayi itu, Bibilin yang kehilangan kendali tersebut menuduh mereka bahwa cucunya tidak mendapat pertolongan. Dan seharusnya tidak ada anak yang berhak untuk hidup di tempat ini. Dengan tekad yang kuat, Cier berlari sekuat tenaga menaiki tangga untuk menyelamatkan sang bayi. Namun Bibilin berhasil menangkap kakinya dan membuat Cier terjatuh. Untungnya Paman Yu datang tepat waktu, menendang Bibilin hingga terjatuh dari tangga. Bagi Paman Yu, melindungi orang-orang terutama istri Zhang Yi adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Bibilin yang masih mengamuk menolak untuk menerima kenyataan. Namun Paman Yu menjelaskan bahwa keselamatan mereka berkat tindakan Zhang Yi yang menyingkirkan Chen Zheng. Cier kemudian mengungkapkan bahwa setelah Chen Zheng pergi, dia telah memohon kepada Zhang Yi agar memberikan obat untuk cucu Bibilin. Namun saat tiba dengan obat, ia mendapati bahwa Bibilin telah membunuh cucunya demi bertahan hidup. Bibilin berteriak marah, tetapi para penghuni pria yang datang bersama Paman Yu sepakat bahwa perbuatannya tak bisa dibiarkan. Mereka berbisik bahwa tubuh Bibilin yang berlemak akan menjadi api unggun yang membara. Sementara itu di luar gedung, Zhang Yi keluar dari tenda yang ia dirikan dekat pom bensin, bersiap melanjutkan eksplorasinya. Dengan alat berat dari ruang penyimpanannya, Zhang Yi menggali dan berhasil membuka akses ke markas militer kota.
Namun semua persediaan militer telah habis. Ia menduga para pemimpin militer mungkin berencana menguasai masyarakat yang tersisa dengan peralatan mereka. Karena itu Zhang Yi merasa perlu mempersenjatai diri untuk melindungi dari bahaya yang tak terduga. Saat melanjutkan penggalian, Zhang Yi secara tak sengaja meruntuhkan dinding dan menemukan gudang senjata. Ia memasukkan semua persenjataan dan amunisi ke dalam ruang penyimpanan. Setelah cukup lama berada di luar, Zhang Yi kembali ke gedung dengan kendaraan saljunya, namun tanpa membawa makanan. Kepulangannya tanpa hasil segera membuat beberapa penghuni gedung mengeluh. Zhang Yi menanggapi keluhan para penghuni dengan nada tegas. Hanya karena kekurangan makanan sehari, mereka sudah merasa diperlakukan tidak adil. Zhang Yi yang bertugas menjaga gedung merasa usahanya diabaikan. Meski demikian, beberapa penghuni mendekatinya dengan usul agar ia mengajak mereka mencari makanan bersama sehingga dirinya bisa beristirahat lebih banyak. Namun suasana berubah ketika seorang pria asing dengan pisau tersembunyi mendekati Zhang Yi bersama temannya mencoba bernegosiasi. Dengan gerakan cepat, Zhang Yi menembak pria itu, membuatnya terjatuh dengan luka di kepala. Teman-temannya segera meminta maaf, tetapi Zhang Yi tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam sekejap, ia menembaki hingga 4 orang tergeletak tak bergerak, sementara yang lain melarikan diri melalui jendela. Keributan itu menarik perhatian Paman Yu dan Chi Er yang bergegas datang dengan wajah cemas. Zhang Yi menilai mereka sebagai pengkhianat yang pantas dihukum, tetapi ia juga memberi peringatan sebagai bentuk belas kasihan. Xiao Mei yang menyaksikan kejadian itu menyadari bahwa belas kasihan Zhang Yi hanyalah cara untuk memastikan tidak ada yang berani menentangnya lagi. Pulang ke rumah tanpa menunjukkan dampak dari peristiwa itu, Zhang Yi merenung karena pasukan buangan yang bisa ia manfaatkan semakin menipis. Ia lalu bertanya kepada Chi Er tentang kejadian selama ia pergi. Chi Er melaporkan bahwa Bibi Lin menjadi gila setelah kematian cucunya dan menyerang seorang ibu, tetapi masalah itu sudah diselesaikan. Selain itu, Chen Liu dari Gedung 9 ingin bertemu dan mengusulkan kerjasama. Penasaran, Zhang Yi meminta informasi lebih lanjut. Chi Er menjelaskan bahwa Chen Liu, mantan pemilik perusahaan kosmetik, kini mengendalikan Gedung 9. Prestasi luar biasa untuk seorang wanita di tengah kekacauan ini. Chi Er menyarankan agar Zhang Yi berbicara langsung dengan Chen Liu yang ternyata sudah menghubunginya bersama pemimpin gedung lain. Melalui pesan teks, Zhang Yi menanyakan maksud Chen Liu. Wanita itu mengungkapkan bahwa mereka tahu tentang kekuatan Zhang Yi dan kendaraan saljunya. Ia menawarkan 76 pekerja untuk membantu mencari makanan menggunakan kendaraan tersebut dengan syarat Zhang Yi menyediakan bahan makanan terlebih dahulu. Chen Liu juga memperingatkan bahwa semua gedung tetangga akan bersatu melawan Zhang Yi jika ia menolak, menjadikannya target serangan. Tidak suka dengan ancaman terselubung itu, Zhang Yi bertanya apa konsekuensinya jika ia menolak. Chen Liu menegaskan bahwa ia akan menjadi musuh bersama semua gedung. Zhang Yi meminta waktu untuk berpikir, lalu menutup telepon, merenung bahwa meski rumahnya aman, serangan gabungan dari semua gedung bisa menghancurkan apartemennya. Tak lama setelah itu, Li Jian, pemimpin Gedung 18, menghubungi Zhang Yi dan menawarkan kerjasama. Ia mengungkapkan bahwa Gedung 18 telah bersatu dengan penghuni yang bekerja sama untuk membagi sumber daya. Mereka bersedia membantu Gedung 25 melawan gedung lain dengan imbalan pasokan makanan. Chi Er menjelaskan bahwa meski Gedung 18 solid, sumber daya mereka terbatas karena jumlah penghuni yang besar. Zhang Yi merasa perlu waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu. Namun saat pesan-pesan ancaman masuk ke ponselnya, ia bergumam pada Chi Er. Mungkin ia harus membunuh mereka semua, dalam hatinya sambil membangunkan Ichibos. Chi Er merasa puas dengan keputusannya dan menerima rudal yang diluncurkan dengan penuh nikmat. Setelah itu, Zhang Yi meminta pendapat Chi Er, bekerja sama atau menghancurkan semuanya. Ia juga meminta Chi Er memotong pelindung tubuh anti peluru untuk dipasang di kakinya, menunjukkan rencananya semakin matang. Zhang Yi kemudian mengumumkan kepada penghuni Gedung 25 bahwa tetangga mengancam akan menyerang jika kendaraan saljunya tidak diserahkan. Jika itu terjadi, setiap orang harus mencari makan sendiri. Mendengar ini, penghuni Gedung 25 bersatu mendukung Zhang Yi siap bertempur. Beberapa waktu kemudian, Zhang Yi diundang ke grup obrolan pemimpin gedung tetangga. Para pemimpin mengancam bahwa jika ia menolak tuntutan mereka, ia akan menjadi musuh bersama. Mereka mengajukan berbagai syarat, berharap Zhang Yi tunduk. Namun Zhang Yi memiliki rencana cerdas. Ia setuju bekerja sama, tetapi dengan strategi jangka panjang untuk menghancurkan para pemimpin tersebut. Tanpa pemimpin, gedung lain tidak akan mampu bersatu melawannya. Zhang Yi mempersiapkan penghuni Gedung 25, memberikan makanan berkualitas dan semangat untuk memperkuat loyalitas mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa jika rencananya berhasil, masalah makanan akan terselesaikan. Semangat penghuni membara, mereka mulai mengidolakan Zhang Yi sebagai penyelamat, siap melakukan apa saja untuknya. Zhang Yi memimpin penghuni Gedung 25 melalui terowongan menuju tempat pertemuan, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. Terlalu banyak orang berkumpul di kejauhan.
Zhang Yi kemudian memerintahkan Paman Yu dan penghuni lain untuk maju, sementara dirinya tetap tersembunyi, mempersiapkan senapan jarak jauh. Di lokasi pertemuan, Paman Yu dan penghuni menghadapi para pemimpin gedung tetangga dan kelompok mereka. Salah satu penghuni menyadari bahwa mereka tidak berniat bernegosiasi, melainkan ingin menghancurkan gedung 25. Paman Yu menegaskan bahwa tujuan kelompok dari gedung 26, 5, 21, 9, dan 18 adalah memaksa Zhang Yi bekerja sama karena menyerangnya secara langsung tidak akan berhasil. Para pemimpin merasa percaya diri, yakin bahwa jumlah mereka yang besar akan membuat Zhang Yi takut. Li Jian, salah satu pemimpin, meminta Zhang Yi muncul untuk bernegosiasi. Paman Yu menjawab bahwa pemimpin hanya bertemu dengan pemimpin dan meminta mereka mendekat. Chen Liu dan yang lain mempertanyakan keberanian kelompok Zhang Yi, bahkan mencemooh apakah mereka tidak takut mati. Situasi semakin tegang. Zhang Yi menghubungi Paman Yu, memperingatkan agar kelompoknya menjaga jarak. Dengan cerdik, Paman Yu memerintahkan anak buahnya mundur untuk menciptakan ruang. Tiba-tiba Zhang Yi memberi isyarat dengan siulan. Dalam sekejap, sebuah granat dilemparkan ke tengah kelompok musuh. Ledakan dahsyat menghancurkan area di belakang para pemimpin dan menyebarkan kepanikan. Paman Yu yang berdiri di belakang menyambungkan telepon ke speaker. Salah satu pemimpin terkejut dan bertanya mengapa Zhang Yi menggunakan kekerasan. Dari gedung 25, Zhang Yi menjawab melalui telepon, kenapa 1000 orang datang hanya untuk negosiasi. Ia memberi waktu 5 menit. Jika mereka tidak setuju datang ke gedung 25, semuanya akan berakhir. Chen Liu mewakili para pemimpin menerima syarat itu dan membuat Zhang Yi merasa puas. Satu ledakan telah menghabisi lebih dari 20 orang, cukup untuk menakuti para pemimpin. Mereka bergegas menaiki tangga gedung 25 tanpa lift, tampak kelelahan. Zhang Yi memastikan semua pemimpin hadir sebelum memulai pertemuan. Dalam diskusi, para pemimpin mengajukan syarat kerjasama, tetapi Zhang Yi tidak puas. Ia meletakkan pistol di meja, mengatakan bahwa senjata itu membuat pinggangnya tidak nyaman. Para pemimpin tetap bersikeras, tetapi Zhang Yi menolak semua tuntutan mereka dan menawarkan 10 porsi makanan per hari untuk setiap gedung, dengan distribusi menjadi urusan mereka sendiri. Chen Liu protes menganggap jumlah itu terlalu sedikit. Zhang Yi dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah tawaran akhir, terima atau perang. Tian Fang mencoba mengambil alih, mengatakan bahwa Chen Liu tidak mewakili semua orang dan mereka bersedia menerima tawaran Zhang Yi asalkan makanan cukup. Zhang Yi mengokang pistolnya, mempertanyakan apakah jumlah yang ia tawarkan benar-benar kurang. Li Jian yang lebih tenang mengusulkan diskusi tanpa ancaman. Zhang Yi meletakkan kakinya di meja dan menjelaskan bahwa makanan tidak bisa didapat tanpa batas. Ia lalu melempar segenggam biji benih ke meja, memerintahkan mereka untuk mulai menanam. Setiap gedung harus mengirim orang untuk menggali dan menanam setiap hari. Sebagai imbalan, ia akan memberikan 10 porsi makanan, obat-obatan, minuman, dan rokok. Dua pemimpin perokok langsung setuju asalkan mendapat rokok. Zhang Yi mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya dan memberikannya kepada mereka. Sambil ngudut, mereka mengonfirmasi kesepakatan dengan setiap gedung mendapat 1 bungkus rokok per hari. Dua pemimpin sudah setuju, sementara 3 lainnya tertekan oleh ancaman pistol Zhang Yi. Salah satu pemimpin akhirnya mendesak mereka untuk menerima, dan diskusi pun berakhir. Namun dari jendela, Zhang Yi melihat penghuni gedung lain mulai bergerak, mengindikasikan ancaman. Dengan pistol terarah, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wang Qian yang sudah mendukungnya meyakinkan bahwa tidak ada alasan untuk serangan. Li Jian menambahkan bahwa jika serangan terjadi, itu bukan perintah mereka. Zhang Yi memerintahkan Paman Yu dan penghuni lain untuk mengawasi para pemimpin. Ia lalu mengambil sniper dan menembak dalang pemberontak satu persatu. Suasana menjadi hening, para pemimpin di ruangan ketakutan. Beberapa menit kemudian, Zhang Yi mengonfirmasi bahwa situasi telah terkendali dan bertanya apakah mereka setuju dengan hasilnya. Satu persatu para pemimpin menyetujui. Li Jian, tanpa pilihan lain, juga menyetujui. Zhang Yi mengumumkan bahwa kerjasama akan dimulai besok siang. Sebelum meninggalkan ruangan, ia mengingatkan Li Jian untuk menjalankan tugasnya dengan baik karena dirinya akan terus mengawasi. Dengan rencana yang matang dan kekuatan yang tak terbantahkan, Zhang Yi memastikan dominasinya atas gedung-gedung tetangga, sementara penghuni gedung 25 semakin memujanya sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan. Setelah meninggalkan gedung, para pemimpin terlihat cemas, yang memicu rasa penasaran di kalangan penghuni. Zhang Yi dengan tegas menjelaskan bahwa dia telah mengendalikan situasi dan menyepakati penyediaan 300 porsi makanan harian bagi mereka. Beberapa penghuni merasa tidak puas dan mempertanyakan mengapa jumlahnya harus sebanyak itu. Zhang Yi menjawab bahwa tanpa kesepakatan ini, mereka harus menghadapi lebih dari 1000 musuh dari gedung sebelah yang berpotensi mengakibatkan banyak kematian.
Keselamatan mereka menjadi prioritas. Makanan adalah pengorbanan yang diperlukan. Para penghuni merasa terharu dan air mata mengalir saat mereka menyadari bahwa hanya Zhang Yi yang mampu memimpin dan melindungi mereka. Setelah semua pergi, hanya Paman Yu yang tetap tinggal merasa malu karena situasi tersebut. Zhang Yi mengundangnya untuk berbicara lebih pribadi dan mengungkapkan rencananya. Ternyata, dia berencana untuk menghabisi para pemimpin gedung tetangga secara bersamaan, menargetkan 5 pemimpin paling berpengaruh. Rencana itu ditunda karena jatuhnya mereka akan memotivasi yang lain untuk menghancurkan gedung 25. Paman Yu yang kini memahami terkesan dengan kepiawaian Zhang Yi dalam merencanakan segala sesuatunya. Zhang Yi menegaskan bahwa mereka perlu menunggu. Seiring waktu, penghuni gedung tetangga akan melemah. Dengan hanya 300 porsi makanan, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Zhang Yi meminta Paman Yu untuk merahasiakan hal ini. Setelah itu, dia pulang dan menemui Cier yang sedang olahraga, mencerminkan beratnya hidup di tengah musim dingin. Setelah menyelesaikan olahraganya, Cier menanyakan hasil negosiasi. Sambil merangkul, Zhang Yi menjelaskan bahwa ada satu tugas utama yang perlu diselesaikan dan dalam beberapa hari ke depan memperingatkannya agar tidak keluar rumah. Setelah itu, Zhang Yi menidurkan Cier ke ranjang untuk bermain kuda-kudaan dengan riang, lalu melepaskan Ichibos untuk menikmati waktu bersama sepanjang malam. Keesokan harinya, penghuni mulai menggali tanah hingga kedalaman 10 meter untuk menanam benih. Zhang Yi memeriksa pekerjaan tersebut sebelum pergi mencari kendaraan salju. Namun, 2 pemimpin yang juga mencari kendaraan merasakannya hilang. Bertanya-tanya di mana Zhang Yi menyembunyikannya. Zhang Yi mengunjungi klinik hewan untuk mendapatkan racun yang sering digunakan untuk membunuh hewan yang tidak bisa diselamatkan. Dengan racun itu dia yakin dapat melumpuhkan hingga 300 orang yang tak bisa disembuhkan. Racun tersebut diperkirakan akan sangat berguna di masa depan. Setelah memastikan semua persediaan bangunan lengkap, Zhang Yi pulang dan menghubungi gedung lain untuk mengambil jatah makanan. Sesuai kesepakatan, para pemimpin gedung mengirim 3 orang dari masing-masing gedung untuk mengambilnya dengan antisipasi adanya penyergapan. Sebanyak 30 orang mulai mengambil makanan di hari pertama dan mereka tampak senang. Saat Zhang Yi kembali, dia mendengar keluhan penghuni yang lelah, tetapi juga bersyukur akan hasil kerja mereka. Tanpa rencana besar, semuanya berjalan lancar. Di rumah, Zhang Yi menemukan semuanya rapi dan nyaman, menikmati mandi dengan air panas. Di gedung lain, Wang Qian memeriksa persediaan makanan dan rokok, lalu segera membagikannya kepada bawahannya yang merindukannya. Mereka mulai memikirkan tentang makanan, meskipun Wang Qian masih khawatir apakah makanan tersebut mengandung racun. Namun tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya ngudut dan menikmati makanannya. Sementara itu, Zhang Yi dan Cier menikmati makan malam mereka dengan tenang. Keesokan harinya, semua sibuk menggali tanah dan Zhang Yi memperingatkan bahwa ketegangan akibat kekurangan makanan bisa memicu pertengkaran. Ia berangkat mencari lebih banyak makanan dengan kendaraan salju, namun hasilnya sangat sedikit. Zhang Yi memberitahu semua orang bahwa pencarian makanan sangat tidak menentu dan mereka sebaiknya bersyukur dengan yang ada, sembari merencanakan untuk mempercepat konflik internal yang telah mulai muncul. Hari itu beberapa gedung mulai membuang penghuni untuk mengurangi jumlah yang harus diberi makan. Zhang Yi menikmati kenyamanan rumahnya sementara kekacauan terjadi di luar. Keesokan harinya, ia melihat hasil dari rencananya. Puluhan orang terpaksa dibuang, gedung-gedung terlihat berantakan akibat perseteruan. Zhang Yi mengingatkan semua orang bahwa jika tidak ingin berakhir seperti yang dibuang, mereka harus terus bekerja. Dengan tegas, ia menyampaikan bahwa mereka tidak menerima makanan atau rokok jika tidak berkontribusi. Hari berikutnya lebih banyak orang bekerja meskipun makanan terbatas dan mayat-mayat diangkut sebagai cadangan makanan. Chen Liu mendekati Zhang Yi, terlihat khawatir dengan situasi persediaan makanan yang menipis. Ia mengusulkan agar mereka mencari solusi ilmiah untuk masalah ini, bahkan memperluas wilayah jika diperlukan. Zhang Yi menuduh Chen Liu berambisi merebut kekuasaan dan mengaitkan kepemimpinannya dengan peristiwa kematian menolak tawarannya. Meskipun gedung lain terperosok dalam kekacauan, gedung Li Jian aman dengan seluruh penghuninya aktif bekerja. Zhang Yi mencurigai Li Jian yang mungkin menyembunyikan sesuatu dan pergi menemuinya. Li Jian mengungkapkan bahwa semua penghuni tahu tentang kesepakatan terbatas makanan dan membagikannya secara adil. Dengan tegas, Zhang Yi menyarankan agar Li Jian memilih orang terkuat untuk mendapatkan lebih banyak makanan, namun Li Jian memilih melindungi semua orang walau mereka akan kelaparan bersama. Zhang Yi kemudian menemui 2 pemimpin korup yang tidak mengeluh soal makanan, menawarkan bantuan. Dalam pikirannya, dia lebih simpatik kepada mereka yang mengambil keuntungan daripada yang berusaha membantu semua orang dan tetap jujur. Beberapa pemimpin dari gedung lain mendekatinya, memohon agar mendapatkan rokok seperti Wang Qian dan Tian Fang. Zhang Yi memberi peringatan bahwa mulai hari berikutnya semua orang akan diawasi ketat dan menyuruh mereka pergi.
Rasa ketidakpuasan mulai muncul di kalangan penghuni gedung tetangga yang merasa berhak atas lebih banyak. Zhang Yi pergi, meninggalkan rasa iri di antara mereka. Di rumah, ia merasa rencananya berjalan lancar dan yakin anemia di luar tidak akan bertahan lama. Keesokan harinya, saat mencari lebih banyak makanan, Zhang Yi menerapkan racun yang telah disiapkan. Meskipun hasilnya berhasil, dia mulai meragukan pemimpin-pemimpin yang mungkin berbalik melawannya. Merasa aman dengan kekuasaan dan persenjataannya, Zhang Yi memutuskan untuk bertindak lebih lanjut. Setelah kembali dengan lebih banyak makanan, Zhang Yi meminta Paman Yu dan yang lainnya untuk melindunginya. Saat para pemimpin datang mengambil jatah makanan, ekspresi mereka menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Begitu giliran gedung 21 tiba, mereka menyerang dan menarik senjata. Mendengar tembakan, Paman Yu maju melindungi Zhang Yi, namun musuh dari gedung lain berusaha membunuhnya. Yakin bahwa Zhang Yi tidak bersenjata, tanpa ragu, Zhang Yi meraih senjata dan mulai menembak tanpa pandang bulu. Meskipun jumlah musuh banyak, tembakan Zhang Yi membuat mereka tak berdaya. Sekelompok pengkhianat berusaha melarikan diri, namun semuanya jatuh dengan tembakan di kepala. Saat peluru habis, Zhang Yi mengeluarkan 2 pistol dan meskipun Wang Qian serta Tian Fang memohon, Zhang Yi menolak memberikan pengampunan. Ketika Chen Liu mencoba berargumen bahwa dia tidak terlibat dan menyebut putrinya, Zhang Yi tidak punya belas kasihan dan menembaknya. Setelah mengalahkan semua lawan, Zhang Yi merasakan sedikit penyesalan namun menyadari bahwa musuh-musuhnya tak bisa dibiarkan hidup. Dalam kekacauan, mayat-mayat berserakan namun Paman Yu masih hidup. Zhang Yi dengan cepat mengambil obat anti nyeri dan menyuntikkannya ke dada Paman Yu. 2 orang dari gedung 25 diminta membawanya ke rumah untuk dirawat oleh Chi Er. Dalam perjalanan, Xiao Mei, istri Paman Yu, terlihat khawatir dengan kondisi para suaminya, takut kehilangan perlindungan. Zhang Yi marah pada sikap egoisnya dan menyuruhnya diam. Saat Xiao Mei mengungkapkan harapannya terhadap anak mereka jika Paman Yu mati, Zhang Yi merasa bingung mengapa dia tampak menginginkan suaminya mati. Setibanya di rumah, Zhang Yi menyuruh mereka pergi, tetapi Xiao Mei bersikeras masuk. Begitu pintu terbuka, suhu hangat menyambut mereka dan Xiao Mei menangis bahagia. Di dapur, saat bertanya tentang susu bubuk untuk anaknya, dia membuat Zhang Yi marah. Zhang Yi menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelamatkan Paman Yu. Ia kemudian mengeluarkan spring bed yang membuat Xiao Mei terkejut dan bertanya pada Chi Er tentang obat atau peralatan lain yang diperlukan. Chi Er memeriksa kondisi Paman Yu dan menemukan kerusakan organ dalam yang cukup parah akibat peluru. Menyelamatkannya tampak mustahil. Xiao Mei bersikeras, tetapi Zhang Yi memperingatkannya untuk tidak membuat keributan. Akhirnya Xiao Mei berniat keluar ruangan meski dengan niat untuk menikmati makanan dan air hangat. Zhang Yi menyuruhnya tinggal dan membantu karena kehadirannya penting bagi Paman Yu. Setelah itu Zhang Yi turun ke lantai bawah dan mengumpulkan penghuni gedung 25, memberitahu mereka bahwa Paman Yu dalam keadaan kritis sehingga sudah saatnya untuk bertindak. Dengan jumlah penduduk yang berkurang, Zhang Yi meminta siap siaga untuk menyerang siapapun yang melanggar. Penghuni yang tidak ikut akan dianggap pengkhianat. Zhang Yi menyiapkan pakaian hangat dan kelengkapan lainnya. Kumpulan Zhang Yi tiba di depan gedung 21. Penghuni lantai atas terlihat cemas dan ketakutan, menyadari kekuatan Zhang Yi yang dapat menghabisi mereka dengan mudah. Beberapa masih merasa aman di dalam gedung. Zhang Yi menginstruksikan anggotanya untuk menjaga semua pintu keluar dan jendela sebelum mereka melangkah masuk. Di dalam, Zhang Yi mengambil kayu dan kain dari gudang penyimpanan, menyiramnya dengan bensin lalu menyalakan korek api. Api dengan cepat melahap seluruh gedung. Asap menjalar ke lantai atas, memicu kepanikan di antara penghuni yang berjuang membuka jendela yang membeku. Tanpa alat yang memadai, usaha mereka sia-sia. Setelah meninggalkan gedung, Zhang Yi memerintahkan anak buahnya untuk memastikan tak ada yang lolos. Kobaran api semakin membesar, memaksa beberapa penghuni melompat ke salju di bawah, meskipun banyak yang terluka parah. Seorang wanita tanpa belas kasihan menikam seorang korban yang tergeletak di salju, membuat para pria di sekitarnya terperanjat. Pacarnya dengan nada cemas bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, wanita itu tampak tenang, bahkan menikmati kekacauan itu karena itu bagian dari tugasnya. Setiap kali ada korban yang masih bernapas, ia memastikan mereka tak lagi menderita dengan cepat. Dalam hitungan menit, gedung 21 luluh lantak. Zhang Yi kemudian memimpin kelompoknya menuju gedung 26 yang dikuasai oleh Tian Fang. Penghuni gedung 26 panik melihat nasib gedung 21. Orang-orang berteriak bahwa mereka tidak mendukung Tian Fang dan tidak bersalah. Zhang Yi mengabaikan mereka, menyatakan bahwa itu tidak relevan lalu membakar gedung tersebut. 5 gedung lainnya juga dibakar untuk mengusir hawa dingin. Setelah itu Zhang Yi mengumumkan kepada penghuni yang tersisa bahwa mereka yang tidak bersalah akan selamat. Beberapa merasa lega mendengarnya. Zhang Yi memerintahkan penghentian sementara. Pengikutnya yang kedinginan menghangatkan diri dengan api dari bahan bakar gedung-gedung yang terbakar.
Zhang Yi memeriksa ponsel dua anak buahnya yang paling setia dan menemukan percakapan yang mengungkapkan bahwa Fang Yuqing telah menghasut pemberontakan melawannya. Setelah menumpas pemberontakan di beberapa gedung, Zhang Yi pulang untuk memeriksa kondisi Paman Yu. Detak jantungnya yang stabil menunjukkan bahwa kondisinya sudah mulai membaik. Zhang Yi merasa lega dan puas dengan kerja Ci-Er. Xiaomei kemudian mendekat, meminta makanan untuk dirinya dan anaknya, yang membuat Zhang Yi merasa kesal, lalu melemparkan sebungkus mie instan ke lantai dan menyatakan bahwa itu cukup. Xiaomei mengeluh, meminta lebih karena melihat ada telur dan ayam di dapur. Zhang Yi semakin marah, menegaskan bahwa hanya mie instan yang tersedia atau Xiaomei tak akan mendapatkan apa-apa. Ia lalu pergi bersama Ci-Er ke kamar mereka. Dalam kelelahan, Zhang Yi memijat kaki Ci-Er yang memberitahunya bahwa pemulihan Paman Yu sangat cepat. Hal ini membuat Zhang Yi berpikir bahwa ledakan supernova mungkin telah memicu kekuatan khusus pada orang-orang tertentu seperti dirinya dan Paman Yu. Ia menyimpulkan bahwa kondisi kritis mungkin menjadi pemicu kemampuan tersebut. Zhang Yi meminta Ci-Er untuk menjaga Paman Yu tetap dalam kondisi stabil hingga waktu yang tepat. Di ruang tamu, Zhang Yi melihat Xiaomei mencari makanan. Ia memberitahunya bahwa semua persediaan ada di gudang lalu menyuruhnya merawat Paman Yu. Xiaomei pun pergi ke kamar suaminya. Zhang Yi kemudian bersiap mengejar pengkhianat lainnya. Dengan perisai polisi di tangan, ia menaiki tangga, menembak kunci pintu, dan mendobrak masuk. Fang Yuqing menyerang dengan pisau, tetapi pisau itu terpental dan dirinya terjatuh. Zhang Yi akhirnya menyadari bagaimana Fang Yuqing bisa bertahan hidup begitu lama. Fang Yuqing dalam kemarahannya menyalahkan Zhang Yi atas semua yang terjadi dan mengatakan bahwa ia akan memberikan memeunya jika Zhang Yi mau mengampuninya. Namun Zhang Yi tak banyak bicara dan langsung memukuli kaki Fang Yuqing dengan pemukul hingga patah, lalu menarik rambutnya dan melemparnya dari lantai atas. Tubuh Yuqing tergeletak di salju tak bergerak, sementara Zhang Yi mengungkapkan bahwa dirinya lebih memilih Ci-Er yang sempit dan mantap. Keesokan harinya, Zhang Yi memeriksa keadaan Paman Yu dan terkejut melihat luka tembaknya sembuh dengan sangat cepat hanya dalam waktu 1 hari. Ia memerintahkan Ci-Er untuk memantau kondisi Paman Yu hingga pulih sepenuhnya. Ci-Er kemudian menyuntikkan obat pada Paman Yu. Saat hendak pergi, Xiaomei meminta Zhang Yi ke rumahnya untuk mengambil charger dan perlengkapan bayi. Zhang Yi yang percaya dengan perkataannya setelah melihat reaksi Paman Yu. Meski koma, pendengarannya masih berfungsi. Oleh karena itu ia berjanji akan mengambil barang-barang itu setelah menyelesaikan urusannya. Kemudian Zhang Yi mulai memikirkan rencananya dan keluar untuk membakar lebih banyak gedung, menganggapnya perlu untuk menghilangkan ancaman. Su Hao yang sebelumnya dipukuli menawarkan informasi tentang Wang Ximing, pria terkaya di kota yang membangun tempat perlindungan mewah. Mereka pergi ke sebuah apartemen untuk berbicara lebih lanjut. Di sana Su Hao menjelaskan bahwa Wang Ximong memiliki persediaan makanan tak terbatas di tempat perlindungannya. Ia mengusulkan untuk merampok tempat tersebut, tetapi Zhang Yi menganggap ide itu terlalu berisiko. Su Hao meyakinkan Zhang Yi bahwa Wang Ximong sudah mengetahui keberadaannya dan berniat menghabisinya. Marah atas pernyataan itu, Zhang Yi menatap Su Hao dengan tatapan tajam dan mengancamnya, bertanya bagaimana Su Hao ingin mengakhiri hidupnya. Su Hao yang ketakutan bersumpah tidak akan berkhianat dan ingin membantu. Ia menjelaskan bahwa tempat perlindungan Wang Ximong bernama Shelter memiliki banyak persediaan makanan. Su Hao juga ingin membalas dendam pada Wang Ximong, teman lamanya yang selalu membuli dan mempermalukannya. Zhang Yi tertarik dengan motif balas dendam itu dan memberi Su Hao kesempatan. Ia bertanya tentang sistem keamanan Shelter dan jumlah musuh di sana. Namun Su Hao bersikeras hanya akan memberikan informasi jika ada kesepakatan terlebih dahulu. Zhang Yi mengancam, tetapi Su Hao tetap teguh menyatakan bahwa ancaman tidak akan mengubah keputusannya. Akhirnya Zhang Yi setuju untuk bernegosiasi dengan 2 syarat. Su Hao harus membantu mengeliminasi seseorang yang mengganggunya dan mereka akan bekerja sama untuk menguasai Shelter. Zhang Yi membawa Su Hao ke sebuah apartemen, mengatakan bahwa ia punya rahasia untuk dibagikan. Dengan tenang, Zhang Yi mengeluarkan koper membuat Su Hao takut dan bingung. Zhang Yi lalu mengeluarkan jarum suntik, mengaku sebagai pembunuh bayaran profesional dan menyuntikkan cairan yang diklaim sebagai racun yang akan bekerja dalam seminggu. Ia berjanji akan memberikan penawar setelah mereka menguasai Shelter. Namun setelah sendirian, Zhang Yi mengungkapkan bahwa cairan itu hanyalah larutan biasa, strategi untuk mencegah pengkhianatan. Kembali ke rumah, Zhang Yi menemukan Xiaomei bersama Paman Yu. Ia meyakinkan Paman Yu bahwa kondisinya membaik dan berjanji akan merawat mereka bertiga seperti keluarga. Mendengar pernyataan itu, Xiaomei merasa tenang. Ia pun menyerahkan bayinya kepada Zhang Yi, berharap ini bisa membuatnya semakin disukai. Setelah itu, Xiaomei pergi ke rumahnya untuk mengambil sesuatu yang penting. Sementara itu, Zhang Yi memerintahkan Su Hao untuk menjalankan tugasnya. Ketika bermain dengan bayi, Xiaomei menuju pintu rumahnya, tetapi terkejut menemukan seseorang sudah ada di dalam.
Beberapa saat kemudian, Su Hao mengirimkan pesan pada Zhang Yi bahwa masalah telah diselesaikan. Di rumah, Zhang Yi memberitahu Paman Yu tentang Xiaomei dan bayinya yang akan tinggal bersama mereka. Namun Paman Yu merasa keberatan, tidak ingin merepotkan Zhang Yi lebih jauh. Saat itu bayi mulai menangis. Zhang Yi yang tidak terbiasa merawat bayi menyerahkannya kepada Ci'er untuk mengganti popok dan mencari cara merawatnya. Setelah itu Zhang Yi berbicara dengan Paman Yu yang cemas karena Xiaomei belum kembali. Zhang Yi memutuskan untuk mencarinya dan mengirim pesan kepada penghuni gedung untuk berkumpul di ruangan apartemen. Ia juga mengirim peringatan kepada Su Hao. Setelah semua orang berkumpul, Zhang Yi melemparkan 2 granat ke dalam dan segera menutup pintu. Ledakan dahsyat menghancurkan ruangan, membakar segala isinya. Saat memeriksa puing-puing, Zhang Yi menemukan seorang penyintas yang tampak marah. Dengan dingin, Zhang Yi berkata bahwa mereka berutang nyawa kepadanya dan ia hanya mengambil haknya. Dengan itu, Zhang Yi merasa telah menyingkirkan semua musuhnya. Sesampainya di rumah, Zhang Yi memberitahu Paman Yu bahwa para penghuni gedung telah memberontak dan membunuh Xiaomei. Mereka bahkan berencana bekerja sama dengan gedung lain untuk menyerang. Namun Zhang Yi mengaku telah menangani pemberontakan tersebut meskipun beberapa orang berhasil melarikan diri. Mendengar ini, Paman Yu merasa bersalah dan frustrasi. Ia memukul ranjang dengan keras hingga retak, membuat Zhang Yi menyadari kekuatan fisik luar biasa Paman Yu. Zhang Yi berusaha menenangkannya, mengaku bertanggung jawab atas kekacauan itu dan berjanji akan mencarikan pendamping baru untuk Paman Yu. Kemudian Zhang Yi menghadapi masalah bayi yang terus menangis. Ci'er bilang bahwa dirinya tidak berhasil menenangkan bayi itu, yang membuat Zhang Yi memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa menyusui bayi tersebut. Ia menuju gedung Lijian, satu-satunya gedung yang tidak dibakar, dan meminta bantuan pemimpin mereka. Lijian mengakui rasa takutnya, namun menyadari bahwa melarikan diri dari Zhang Yi bukanlah pilihan. Melihat Zhang Yi membawa bayi, Lijian lega karena kedatangannya bukan untuk menyerang. Zhang Yi meminta Lijian mencarikan ibu menyusui untuk sang bayi, serta stok makanan bagi mereka yang bersedia membantu. Ia meyakinkan Lijian bahwa mereka tidak akan disakiti karena Zhang Yi tahu mereka tidak akan mengkhianatinya. Meski ragu, Lijian akhirnya setuju. Setelah menyerahkan sang bayi, Zhang Yi bertanya tentang rencana mereka ketika persediaan makanan habis. Dengan tegas, Lijian mengungkapkan bahwa mereka akan menghadapi kematian dengan bermartabat. Zhang Yi menghargai sikapnya. Ketika Lijian hendak mengajukan permintaan, Zhang Yi menolak. Namun ia akhirnya memberikan benih biji-bijian sebagai bantuan terakhir. Zhang Yi menjelaskan bahwa dengan menanam benih tersebut, mereka bisa mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Orang-orang tanpa ragu dengan suhu yang ekstrim. Namun seorang profesor dari Universitas Pertanian mengatakan bahwa meski peluang benih itu tumbuh kecil, tidak ada yang mustahil. Setelah itu Zhang Yi meninggalkan tempat tersebut. Di rumah, Zhang Yi merasa lega karena masalah dengan tetangga telah selesai. Ia kini fokus pada tempat shelter baru. Ci'er kembali dan bertanya apakah Zhang Yi telah menyelesaikan urusannya. Sambil menyiapkan makanan, Zhang Yi meminta Ci'er untuk menebak apa yang diinginkannya. Keesokan harinya setelah main kuda-kudaan, Ci'er tertidur. Zhang Yi mengirim pesan kepada Su Hao untuk datang. Su Hao yang dulu diperlakukan kasar, kini datang dengan penuh hormat dan menunggu perintah Zhang Yi. Zhang Yi bertanya tentang hubungan Su Hao dengan Wang Ximen dan meminta ponselnya. Su Hao terdiam ketakutan namun akhirnya menyerahkan ponsel itu. Dari ponsel tersebut, Zhang Yi menemukan bahwa Su Hao telah membocorkan informasi penting kepada Wang Ximen, termasuk rencana untuk bergabung dan mencuri barang-barang Zhang Yi. Su Hao bersumpah bahwa itu hanya strategi untuk mendapatkan kepercayaan Wang Ximen. Zhang Yi juga mengetahui bahwa Wang Ximen sudah mengetahui tentang senjata, kendaraan salju, dan tempat perlindungannya. Memanfaatkan informasi ini, Zhang Yi memaksa Su Hao mengungkapkan detail tentang shelter bawah tanah Wang Ximen. Su Hao menjelaskan bahwa shelter itu dilengkapi sistem gas pembius dan pelontar api, hanya bisa dimasuki jika penghuni di dalam mengizinkan. Zhang Yi merencanakan untuk menetralkan sistem tersebut. Su Hao mengusulkan rencana untuk berpura-pura menangkap Zhang Yi agar mereka bisa masuk ke dalam. Meski rencana ini mencurigakan, Zhang Yi menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara. Ia mulai memikirkan cara memanfaatkan kekuatan ruang dimensinya. Setelah memberikan instruksi, Zhang Yi menyuruh Su Hao pergi dan berjanji akan menghubunginya dalam 2 atau 3 hari. Untuk menenangkan Su Hao yang khawatir tentang racun, Zhang Yi meyakinkan bahwa racun baru akan bekerja setelah 7 hari. Zhang Yi lalu duduk merenung, mencari cara baru untuk menggunakan kekuatannya. Ia mencoba menyerap api yang menyala di dalam rumah dengan ruang dimensinya. Keberhasilannya menyerap api tanpa terluka membuatnya merasa puas. Lalu mencoba melepaskan api tersebut seperti meriam, merasakan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Pikiran Zhang Yi terus berkembang dan mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerap makhluk hidup ke dalam ruang dimensi. Ia menemukan seorang penjaga dari gedung Lijian dan menjadikannya subjek percobaan. Zhang Yi melemparkan batang kayu dan menantang pria itu untuk memukulnya dengan iming-iming roti sebagai hadiah. Meski curiga, pria itu mencoba memukul Zhang Yi demi makanan.
Dengan kekuatan ruang dimensinya, Zhang Yi berhasil menyerap sang pria ke dalam. Prosesnya lambat, tetapi begitu pria itu sepenuhnya masuk, ia terjebak dan tampak beku seperti benda mati. Zhang Yi memeriksa dan mendapati pria itu tidak memiliki detak jantung atau napas. Ia menyadari bahwa waktu di ruang dimensinya berjalan berbeda, dan makhluk hidup tidak langsung mati meski bisa mengalami kerusakan mental jika terlalu lama terjebak. Zhang Yi mengeluarkan pria itu yang masih hidup namun ketakutan, mengaku merasa seolah akan mati. Namun Zhang Yi meyakinkannya bahwa itu hanyalah ilusi. Untuk menguji lebih lanjut, Zhang Yi memotong jari si pria dan melihat bahwa jari tersebut tetap utuh di dalam dimensi. Anehnya, pria itu tampak senang meski kehilangan beberapa jari karena ia merasa bisa makan dengan baik. Dari eksperimen ini, Zhang Yi menyimpulkan bahwa benda bisa dilempar keluar dari ruang dimensi, sementara makhluk hidup diserap dengan lambat. Dengan pengetahuan ini, Zhang Yi yakin bisa mengalahkan Wang Ximen. 3 hari kemudian, Zhang Yi memanggil Su Hao yang memohon antibiotik karena racun di tubuhnya semakin parah. Zhang Yi menyadari bahwa meskipun Su Hao makan dengan baik, penampilannya memburuk akibat suntikan palsu yang diberikan. Zhang Yi memberikan suntikan sementara untuk meredakan gejalanya yang hanya bertahan hingga operasi menyerang bunker Wang Ximen dimulai. Su Hao mengucapkan terima kasih dan segera menghubungi Wang Ximen untuk mengatur pertemuan. Zhang Yi bersiap untuk misinya dan memberitahu Ci'er bahwa ia akan pergi. Ci'er bingung karena masalah di lingkungan mereka sudah selesai, tetapi Zhang Yi berjanji akan menjelaskannya nanti. Ia meninggalkan persediaan makanan untuk Ci'er dan Paman Yu, meyakinkannya bahwa Zhang Yi menghadapi ancaman yang cukup besar di luar sana. Zhang Yi mencium Ci'er untuk menenangkannya sebelum berangkat dan memulai misinya menuju bunker dengan Su Hao mengikuti di belakang. Sementara Ci'er termenung menyadari bahwa sawahnya tidak akan digarap untuk beberapa waktu ke depan. Mereka tiba di kawasan perumahan elit yang terletak di dataran tinggi sehingga terbebas dari salju. Zhang Yi mengamati bahwa topografi tempat itu mencegah penumpukan salju. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Wang Ximen. Seorang wanita yang melihat kedatangan Zhang Yi dan Su Hao dengan kendaraan salju berharap ini adalah kesempatan terakhirnya, mengingat rumahnya kosong dan tanpa makanan. Setibanya di depan kediaman megah Wang Ximen, langit sudah gelap. Zhang Yi memerintahkan Su Hao untuk memanggil Wang Ximen. Khawatir akan ancaman tembakan, Su Hao mendekati kamera pengawas, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan mereka, dan memohon izin masuk untuk bernegosiasi. Wang Ximen yang bingung karena mereka tiba lebih awal tanpa kendaraan salju, akhirnya mengizinkan mereka masuk, namun memperingatkan bahwa tindakan mencurigakan akan berakibat fatal. Di dalam, Zhang Yi terkesima oleh kemewahannya, jauh melampaui apartemennya. Su Hao mengingatkan bahwa setelah melewati pintu berikutnya, mereka akan memasuki bagian utama rumah. Namun, saat melangkah lebih jauh, Wang Ximen mengaktifkan sistem pertahanan dan gas beracun menyebar ke ruangan. Di lorong, asap tebal mulai memenuhi udara. Melalui kepulan asap, Zhang Yi yang telah mengenakan masker gas menyerap asap ke dalam dimensi ruangnya, membuat ruangan kembali jernih. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Zhang Yi bersiap menyerang, namun menyadari yang datang bukan Wang Ximen. Bersama Su Hao, ia berpura-pura pingsan. Orang itu mendekat untuk memastikan mereka tak sadarkan diri. Zhang Yi mengenali pria itu sebagai seorang aktor terkenal, sahabatnya Wang Ximen bernama Lin Geng. Lin Geng mengangkat tubuh Zhang Yi dan Su Hao, melemparkan mereka ke lantai lalu mengikat mereka sambil membanggakan sistem keamanan canggihnya. Saat mereka pergi, Zhang Yi mendengar percakapan Wang Ximen yang membahas kendaraan salju miliknya. Zhang Yi kemudian melepaskan gas yang diserap, mengarahkannya ke keduanya. Gas itu membuat mereka pingsan. Zhang Yi mengikat mereka dan menyita senjatanya. Saat menjelajahi kediaman mewah itu, ia menemukan kebun dalam ruangan yang jelas milik Wang Ximen. Di lantai atas, Zhang Yi melihat beberapa ruangan. Salah satunya berisi seorang wanita tak sadarkan diri di atas ranjang. Di ruangan lain, beberapa wanita terikat, tampak kecanduan narkoba dengan suntikan berserakan di lantai. Salah satu wanita yang sadar menangis memohon dibebaskan atau diberi obat. Tanpa belas kasihan, Zhang Yi mengabaikannya, mulai memahami kekejaman di tempat itu. Tanpa ragu, ia melepaskan beberapa tembakan. Lalu Zhang Yi menuju ruang pengawas, menduga itu pusat kendali kediaman. Tetapi ia masih belum bisa mengendalikan sistem tersebut. Setelah memeriksa beberapa ruangan terkunci tanpa hasil, Zhang Yi kembali pada Wang Ximen dan sahabatnya yang terikat. Ia menyiram air ke wajah mereka untuk menyadarkannya. Keduanya masih bingung, tak mengerti bagaimana mereka bisa terjebak. Dengan nada menyindir, Zhang Yi mengungkapkan bahwa itu rahasia, lalu mengajukan tawaran kerjasama. Meski ragu, Wang Ximen setuju dengan syarat Zhang Yi tidak menyakitinya. Zhang Yi meminta izin tinggal di kediaman mewah itu yang menurutnya terlalu sepi untuk ditinggali sendiri. Wang Ximen merasa lega, namun Zhang Yi menambahkan bahwa ia ingin mempelajari cara mengoperasikan sistem keamanan, termasuk kata sandi dan informasi penting lainnya.
Tanpa pilihan, Wang Shimen menyetujui syarat itu asalkan Zhang Yi menjamin keselamatannya. Dan Zhang Yi berjanji akan melepaskannya, menegaskan bahwa ia tidak membunuh orang tak bersalah. Namun setelah menerima semua informasi, Zhang Yi justru menyerang Wang Shimen dengan pisau, menyuruhnya bernapas perlahan sambil meyakinkan bahwa rasa sakitnya akan segera hilang. Dengan dingin Zhang Yi berkata bahwa orang tak berguna seperti Wang Shimen tak layak untuk hidup. Zhang Yi lalu bimbang tentang nasib Shu Hao yang telah banyak membantunya. Saat membersihkan kekacauan, Shu Hao tersadar dan bingung bagaimana Zhang Yi bisa mengatasi situasi itu. Tetapi Zhang Yi hanya menjawab bahwa ia punya caranya sendiri. Dan Shu Hao merasa lega karena Wang Shimen yang dibencinya akhirnya mendapat hukuman. Zhang Yi memberi Shu Hao ransel berisi makanan sebagai imbalan atas bantuannya. Namun memperingatkan bahwa daya listrik kediaman ini tak akan bertahan lama dan persediaan makanan mulai menipis. Shu Hao marah menuduh Zhang Yi menyembunyikan barang berharga dan tidak berbagi secara adil. Ia mengancam akan mengungkap rahasia Zhang Yi. Merasa terancam, Zhang Yi menembak Shu Hao dan dengan tenang berkata bahwa kemarahan justru melemahkan seseorang. Ia lalu mengambil kembali ransel makanan, menyatakan bahwa Shu Hao seharusnya tetap hidup jika tidak mencari masalah. Duduk di ruang tamu, Zhang Yi merenung membayangkan hidup bersama Qi Er di kediaman ini. Namun, ia juga memikirkan Paman Yu yang mungkin bisa tinggal di apartemennya sementara ia pindah ke sini bersama Qi Er. Saat melewati bar, ia teringat janjinya untuk mencari seorang gadis untuk Paman Yu meski belum tahu caranya. Zhang Yi kemudian memeriksa TV dan menemukan saluran kabel internasional. Setelah nonton, ia menjelajahi ruangan server dan menemukan sambungan internet satelit yang memungkinkan akses informasi global. Di sana Zhang Yi membaca laporan tentang individu dengan kemampuan khusus seperti mengendalikan api atau berubah warna, lalu menyimpulkan bahwa kediaman ini adalah tempat perlindungan ideal dan tujuannya kini adalah menemukan Qi Er untuk dibawa ke sini. Saat hendak menyalakan kendaraan salju, seorang wanita berambut merah memanggilnya. Zhang Yi menodongkan senjata, namun wanita itu memohon ikut karena sudah beberapa hari tak makan. Zhang Yi yang mengenali wanita itu sebagai artis terkenal bernama Yang Mi dan mengizinkannya bergabung. Mereka kemudian menuju bunker, dan ketika Yang Mi bertanya apakah ini rumah Wang Shimen, Zhang Yi menjawab bahwa tempat ini kini miliknya. Di dalam, udara hangat menyambut mereka dan Yang Mi meminta izin untuk mandi, yang langsung disetujui oleh Zhang Yi. Di kamar mandi, Yang Mi berpikir bahwa Zhang Yi cukup menarik dan memutuskan untuk meminta izin tinggal demi kelangsungan hidupnya. Setelah mandi mengenakan handuk, Yang Mi bertanya apakah dirinya boleh tinggal, menjelaskan bahwa dunia yang keras membuatnya sulit bertahan sendirian dan membutuhkan perlindungan. Zhang Yi kemudian mengajaknya untuk minum bersama, bertanya apakah Yang Mi yakin salju akan mencair dan dunia akan normal kembali. Mendengar itu Yang Mi mengangguk dan Zhang Yi setuju, namun memberikan syarat bahwa Yang Mi harus menuruti perintahnya. Dan perintah pertama adalah melakukan latihan olahraga untuk membakar kalori. Setelah latihan, Zhang Yi menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan pakaian baru untuk Yang Mi, yang membuatnya terkejut, bertanya apakah Zhang Yi memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang hal itu. Dengan pakaian yang lebih sederhana namun elegan, Yang Mi berusaha mempertahankan pesonanya tanpa kesan berlebihan. Untuk menunjukkan kemampuannya, Zhang Yi menyajikan hidangan lengkap berupa pizza dan ayam panggang. Dan sambil makan Krabby Patty, Zhang Yi menawarkan kenyamanan ini dengan syarat Yang Mi bersedia bekerja sama. Yang Mi menyetujui tetapi meminta agar tidak dipaksa melakukan hal-hal yang vulgar. Zhang Yi mengingatkan bahwa Yang Mi lah yang datang meminta bantuannya, jadi sebaiknya ia tidak terlalu banyak menuntut. Setelah ragu sejenak, Yang Mi akhirnya menyetujui syarat tersebut dan Zhang Yi mulai meminta jatah untuk memberi makan Ichibos. Keesokan harinya, Zhang Yi bertanya apakah Yang Mi mengenal wanita lain yang bisa diperkenalkan kepadanya. Yang Mi menjelaskan bahwa sebagian besar orang kaya di daerah itu sudah berusia lanjut. Zhang Yi tidak keberatan dan menyebutkan bahwa ia cocok untuk temannya yang berusia sekitar 40 tahun. Yang Mi lalu menyebutkan Hai Mei, seorang wanita yang pernah dijuluki Dewi karena kecantikannya. Zhang Yi meminta Yang Mi menghubunginya dan dalam beberapa menit, Hai Mei tiba. Zhang Yi kembali menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan makanan dari ruang penyimpanan dan memberikannya kepada Hai Mei yang tampak terkesan. Makanan itu menjadi alasan utama kedatangannya. Zhang Yi kemudian mengingatkan mereka berdua bahwa informasi tentang tempat ini harus dirahasiakan atau akan ada konsekuensi serius. Di desa Chu, sekelompok orang sedang mempersiapkan diri menghadapi salju ekstrim. Mereka menggali salju dan menangkap ikan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba mereka melihat kendaraan salju yang ditumpangi Zhang Yi dan Hai Mei. Salah satu dari mereka dengan niat jahat menyerang Zhang Yi dengan trisula, menyebabkan Hai Mei terjatuh dari kendaraan.
Zhang Yi memperingatkan para penyerang bahwa ia bersenjata, tetapi mereka meremehkan jumlah peluru yang dimilikinya dan tetap menantangnya demi merebut kendaraan salju. Zhang Yi berusaha mencegah pertumpahan darah, tetapi salah satu penyerang mengusulkan agar Zhang Yi menyerahkan kendaraan dan Hai Mei agar ia diizinkan pergi hidup-hidup. Hai Mei mulai ragu, tetapi Zhang Yi dengan tegas menolak tawaran itu dan bertanya apakah mereka benar-benar nekat. Ketika penyerang tetap bersikeras, Zhang Yi terpaksa menembak. Pria pertama jatuh setelah peluru mengenai dahinya dan suara tembakan menarik perhatian serigala liar. Dengan cepat, Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk menyerap ke dalam ruang dimensinya. Sementara Hai Mei kembali ke kendaraan salju dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika para penyerang yang selamat kembali, mereka menemukan tubuh rekannya tergeletak di salju dan menyadari bahwa anjing-anjing mereka hilang dan menuduh Zhang Yi membunuhnya serta mencuri anjing-anjing tersebut, lalu merencanakan balas dendam. Mereka kembali ke desa dan menuju kastil tempat Chun Lei, pemimpin suku tinggal. Di dalam kastil, Chun Lei sedang asik dengan dunianya sendiri, terpaku pada boneka wanita yang ia ciptakan. Para penyerang merasa jijik melihat tingkahnya dan bertanya-tanya mengapa Chun Lei lebih memilih boneka daripada wanita sungguhan. Mereka akhirnya mengganggu Chun Lei untuk membangunkannya dari lamunannya. Setelah dibujuk, Chun Lei menemui mereka. Para penyerang melaporkan tentang Zhang Yi yang memiliki kendaraan salju dan ditemani wanita cantik. Mereka meminta bantuan Chun Lei untuk menangkap Zhang Yi dan merebut kendaraannya. Curiga bahwa Zhang Yi mungkin memiliki kekuatan serupa dengannya, Chun Lei yang dianggap sebagai tokoh penting oleh sukunya melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya. Ia percaya kekuatannya adalah anugerah ilahi dan kehadiran seseorang dengan kekuatan lain adalah peluang untuk membuktikan keunggulannya. Dengan dukungan penuh dari para tetua suku, Chun Lei memutuskan untuk memburu Zhang Yi. Sementara itu Zhang Yi dan Hai Mei tiba di tempat persembunyian dan Hai Mei merasa sedih karena harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang asing. Dengan pakaian yang lebih sederhana namun elegan, Yang Mi berusaha mempertahankan pesonanya tanpa kesan berlebihan. Untuk menunjukkan kemampuannya, Zhang Yi menyajikan hidangan lengkap berupa pizza dan ayam panggang. Dan sambil makan Krabby Patty, Zhang Yi menawarkan kenyamanan ini dengan syarat Yang Mi bersedia bekerja sama. Yang Mi menyetujui tetapi meminta agar tidak dipaksa melakukan hal-hal yang vulgar. Zhang Yi mengingatkan bahwa Yang Mi lah yang datang meminta bantuannya, jadi sebaiknya ia tidak terlalu banyak menuntut. Setelah ragu sejenak, Yang Mi akhirnya menyetujui syarat tersebut dan Zhang Yi mulai meminta jatah untuk memberi makan Ichibos. Keesokan harinya, Zhang Yi bertanya apakah Yang Mi mengenal wanita lain yang bisa diperkenalkan kepadanya. Yang Mi menjelaskan bahwa sebagian besar orang kaya di daerah itu sudah berusia lanjut. Zhang Yi tidak keberatan dan menyebutkan bahwa ia cocok untuk temannya yang berusia sekitar 40 tahun. Yang Mi lalu menyebutkan Hai Mei, seorang wanita yang pernah dijuluki Dewi karena kecantikannya. Zhang Yi meminta Yang Mi menghubunginya dan dalam beberapa menit, Hai Mei tiba. Zhang Yi kembali menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan makanan dari ruang penyimpanan dan memberikannya kepada Hai Mei yang tampak terkesan. Makanan itu menjadi alasan utama kedatangannya. Zhang Yi kemudian mengingatkan mereka berdua bahwa informasi tentang tempat ini harus dirahasiakan atau akan ada konsekuensi serius. Di desa Chu, sekelompok orang sedang mempersiapkan diri menghadapi salju ekstrim. Mereka menggali salju dan menangkap ikan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba mereka melihat kendaraan salju yang ditumpangi Zhang Yi dan Hai Mei. Salah satu dari mereka dengan niat jahat menyerang Zhang Yi dengan trisula, menyebabkan Hai Mei terjatuh dari kendaraan. Zhang Yi memperingatkan para penyerang bahwa ia bersenjata, tetapi mereka meremehkan jumlah peluru yang dimilikinya dan tetap menantangnya demi merebut kendaraan salju. Zhang Yi berusaha mencegah pertumpahan darah, tetapi salah satu penyerang mengusulkan agar Zhang Yi menyerahkan kendaraan dan Hai Mei agar ia diizinkan pergi hidup-hidup. Hai Mei mulai ragu, tetapi Zhang Yi dengan tegas menolak tawaran itu dan bertanya apakah mereka benar-benar nekat. Ketika penyerang tetap bersikeras, Zhang Yi terpaksa menembak. Pria pertama jatuh setelah peluru mengenai dahinya dan suara tembakan menarik perhatian serigala liar. Dengan cepat, Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk menyerap ke dalam ruang dimensinya. Sementara Hai Mei kembali ke kendaraan salju dan mereka melanjutkan perjalanan. Ketika para penyerang yang selamat kembali, mereka menemukan tubuh rekannya tergeletak di salju dan menyadari bahwa anjing-anjing mereka hilang dan menuduh Zhang Yi membunuhnya serta mencuri anjing-anjing tersebut, lalu merencanakan balas dendam. Mereka kembali ke desa dan menuju kastil tempat Chun Lei, pemimpin suku tinggal. Di dalam kastil, Chun Lei sedang asik dengan dunianya sendiri, terpaku pada boneka wanita yang ia ciptakan. Para penyerang merasa jijik melihat tingkahnya dan bertanya-tanya mengapa Chun Lei lebih memilih boneka daripada wanita sungguhan. Mereka akhirnya mengganggu Chun Lei untuk membangunkannya dari lamunannya. Setelah dibujuk, Chun
Lei menemui mereka. Para penyerang melaporkan tentang Zhang Yi yang memiliki kendaraan salju dan ditemani wanita cantik. Mereka meminta bantuan Chun Lei untuk menangkap Zhang Yi dan merebut kendaraannya. Curiga bahwa Zhang Yi mungkin memiliki kekuatan serupa dengannya, Chun Lei yang dianggap sebagai tokoh penting oleh sukunya melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya. Ia percaya kekuatannya adalah anugerah ilahi dan kehadiran seseorang dengan kekuatan lain adalah peluang untuk membuktikan keunggulannya. Dengan dukungan penuh dari para tetua suku, Chun Lei memutuskan untuk memburu Zhang Yi. Sementara itu Zhang Yi dan Hai Mei tiba di tempat persembunyian dan Hai Mei merasa sedih karena harus bertahan hidup dengan bergantung pada orang asing. Xier menyambut kedatangan mereka, namun merasa canggung saat melihat Hai Mei mengira Zhang Yi tertarik pada wanita yang lebih tua. Zhang Yi menjelaskan bahwa Hai Mei datang untuk bertemu Paman Yu dan bukan untuknya. Zhang Yi lalu bertanya tentang kondisi Paman Yu yang ternyata pulih lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya Zhang Yi sempat meminta Xier memberikan obat penenang padanya, tetapi sekarang merasa Paman Yu sudah siap dilepaskan. Paman Yu tampak sehat dan penuh semangat, bahkan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membuktikannya, ia menekan tempat tidur hingga hampir patah. Zhang Yi meminta Paman Yu menahan diri dan menjelaskan bahwa kekuatan barunya ibarat transformasi dari kecebong menjadi katak dewasa. Zhang Yi juga menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan persediaan makanan dari ruang dimensi, menjelaskan mengapa ia memiliki banyak stok. Terlalu bersemangat, Paman Yu tidak sengaja menghancurkan tempat tidur, tetapi meyakinkan Zhang Yi bahwa ia hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Zhang Yi kemudian memperkenalkan Hai Mei kepada Paman Yu, yang langsung mengenalinya dengan senyum ramah. Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah ini akan menjadi tempat tinggal Paman Yu dan Hai Mei, sementara ia dan Xier akan pindah ke tempat baru. Sebagai hadiah, Zhang Yi memberikan kendaraan saljunya agar Paman Yu bisa mencari makanan. Meski awalnya ragu karena merasa hadiah itu terlalu berharga, Paman Yu akhirnya menerimanya setelah melihat mobil canggih milik Zhang Yi. Semua orang yang menyaksikan terkagum dengan kekuatan dan sumber dayanya. Zhang Yi dan Xier berangkat ke rumah baru mereka dengan mobil salju. Dalam perjalanan, Xier bertanya tentang rumah baru itu. Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah itu luas dan nyaman, jauh lebih baik daripada apartemen sebelumnya. Ia juga menyebutkan ada orang lain di rumah untuk membantu pekerjaan sehari-hari yang sempat membuat Xier cemburu. Setelah Zhang Yi meyakinkan bahwa Xier tetap istimewa baginya, ia merasa tenang dan antusias. Namun perjalanan mereka terganggu oleh badai salju yang berubah menjadi tornado. Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk menyerap tornado pertama ke dalam ruang dimensinya. Ketika tornado kedua muncul, ia menyadari ada seseorang dengan kekuatan serupa di balik serangan itu. Untuk menghindari bahaya, Zhang Yi memutuskan untuk berbalik arah. Tornado salju terus bermunculan, tetapi Zhang Yi berhasil menyerap semuanya. Chun Lei yang memimpin serangan ini mulai kelelahan setelah mengerahkan banyak tenaga. Meski mengaku masih kuat, ia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Kelompoknya menunggu sambil mengamati kekuatan Zhang Yi. Zhang Yi menghentikan mobilnya dan mengambil senapan dari ruang penyimpanan. Menyadari lawannya sedang lemah, memutuskan untuk menyerang balik. Ia menembak ke arah tumpukan salju, melukai salah satu penyerang di kakinya dan tinggal 2 orang yang tersisa. Chun Lei kebingungan karena Zhang Yi mampu menemukan posisi mereka yang tersembunyi. Meski mencoba menyerang lagi dengan tornado, Zhang Yi dengan mudah menetralkannya. Serangan Chun Lei tidak membuahkan hasil dan Zhang Yi menunjukkan keunggulan kekuatannya. Namun Zhang Yi menyadari bahwa melanjutkan pertarungan di tempat itu dapat membahayakan Xier. Oleh karena itu, ia menantang para penyerang untuk mengejarnya, menyatakan bahwa pertempuran berikutnya akan berlangsung di wilayahnya. Zhang Yi kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Xier sempat bertanya apakah Zhang Yi telah menghabisi semua musuh. Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka masih hidup, yang berarti kemungkinan akan ada balas dendam di masa depan. Xier yang sudah terbiasa dengan sifat Zhang Yi khawatir tetapi mencoba untuk tetap tenang. Di tempat persembunyian, Yang Mi gadis berambut merah sedang beristirahat sambil menunggu Zhang Yi. Ketika Zhang Yi tiba, ia memintanya bersiap untuk bertemu teman baru. Yang Mi sempat bertanya apakah ini tunangannya, namun Zhang Yi hanya memberikan pakaian baru dan memintanya segera bersiap. Yang Mi mengenakan pakaian itu, berdandan dan turun untuk bertemu tamu. Saat Yang Mi dan Xier saling berhadapan, keduanya tampak terkejut, seolah-olah ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Xier menyambut kedatangan mereka, namun merasa canggung saat melihat Hai Mei mengira Zhang Yi tertarik pada wanita yang lebih tua. Zhang Yi menjelaskan bahwa Hai Mei datang untuk bertemu Paman Yu dan bukan untuknya.
Zhang Yi lalu bertanya tentang kondisi Paman Yu yang ternyata pulih lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya Zhang Yi sempat meminta Cier memberikan obat penenang padanya, tetapi sekarang merasa Paman Yu sudah siap dilepaskan. Paman Yu tampak sehat dan penuh semangat, bahkan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membuktikannya, ia menekan tempat tidur hingga hampir patah. Zhang Yi meminta Paman Yu menahan diri dan menjelaskan bahwa kekuatan barunya ibarat transformasi dari kecebong menjadi katak dewasa. Zhang Yi juga menunjukkan kemampuannya dengan menciptakan persediaan makanan dari ruang dimensi, menjelaskan mengapa ia memiliki banyak stok. Terlalu bersemangat, Paman Yu tidak sengaja menghancurkan tempat tidur, tetapi meyakinkan Zhang Yi bahwa ia hanya perlu waktu untuk beradaptasi. Zhang Yi kemudian memperkenalkan Hai Mei kepada Paman Yu, yang langsung mengenalinya dengan senyum ramah. Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah ini akan menjadi tempat tinggal Paman Yu dan Hai Mei, sementara ia dan Cier akan pindah ke tempat baru. Sebagai hadiah, Zhang Yi memberikan kendaraan saljunya agar Paman Yu bisa mencari makanan. Meski awalnya ragu karena merasa hadiah itu terlalu berharga, Paman Yu akhirnya menerimanya setelah melihat mobil canggih milik Zhang Yi. Semua orang yang menyaksikan terkagum dengan kekuatan dan sumber dayanya. Zhang Yi dan Cier berangkat ke rumah baru mereka dengan mobil salju. Dalam perjalanan, Cier bertanya tentang rumah baru itu. Zhang Yi menjelaskan bahwa rumah itu luas dan nyaman, jauh lebih baik daripada apartemen sebelumnya. Ia juga menyebutkan ada orang lain di rumah untuk membantu pekerjaan sehari-hari yang sempat membuat Cier cemburu. Setelah Zhang Yi meyakinkan bahwa Cier tetap istimewa baginya, ia merasa tenang dan antusias. Namun perjalanan mereka terganggu oleh badai salju yang berubah menjadi tornado. Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk menyerap tornado pertama ke dalam ruang dimensinya. Ketika tornado kedua muncul, ia menyadari ada seseorang dengan kekuatan serupa di balik serangan itu. Untuk menghindari bahaya, Zhang Yi memutuskan untuk berbalik arah. Tornado salju terus bermunculan, tetapi Zhang Yi berhasil menyerap semuanya. Chun Lei yang memimpin serangan ini mulai kelelahan setelah mengerahkan banyak tenaga. Meski mengaku masih kuat, ia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Kelompoknya menunggu sambil mengamati kekuatan Zhang Yi. Zhang Yi menghentikan mobilnya dan mengambil senapan dari ruang penyimpanan. Menyadari lawannya sedang lemah, memutuskan untuk menyerang balik. Ia menembak ke arah tumpukan salju, melukai salah satu penyerang di kakinya dan tinggal 2 orang yang tersisa. Chun Lei kebingungan karena Zhang Yi mampu menemukan posisi mereka yang tersembunyi. Meski mencoba menyerang lagi dengan tornado, Zhang Yi dengan mudah menetralkannya. Serangan Chun Lei tidak membuahkan hasil dan Zhang Yi menunjukkan keunggulan kekuatannya. Namun Zhang Yi menyadari bahwa melanjutkan pertarungan di tempat itu dapat membahayakan Cier. Oleh karena itu, ia menantang para penyerang untuk mengejarnya, menyatakan bahwa pertempuran berikutnya akan berlangsung di wilayahnya. Zhang Yi kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Cier sempat bertanya apakah Zhang Yi telah menghabisi semua musuh. Zhang Yi menjelaskan bahwa mereka masih hidup, yang berarti kemungkinan akan ada balas dendam di masa depan. Cier yang sudah terbiasa dengan sifat Zhang Yi khawatir tetapi mencoba untuk tetap tenang. Di tempat persembunyian, Yang Mi gadis berambut merah sedang beristirahat sambil menunggu Zhang Yi. Ketika Zhang Yi tiba, ia memintanya bersiap untuk bertemu teman baru. Yang Mi sempat bertanya apakah ini tunangannya, namun Zhang Yi hanya memberikan pakaian baru dan memintanya segera bersiap. Yang Mi mengenakan pakaian itu, berdandan dan turun untuk bertemu tamu. Saat Yang Mi dan Cier saling berhadapan, keduanya tampak terkejut, seolah-olah ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Cier mendekati Yang Mi dengan ekspresi kesal seolah siap bertengkar. Namun Zhang Yi segera melerai dan bertanya apakah mereka sudah saling mengenal. Cier mengungkapkan bahwa Yang Mi adalah sepupunya dan itu membuat Zhang Yi terkejut, berusaha meredakan ketegangan. Yang Mi meminta agar hubungan mereka dirahasiakan dari orang lain, termasuk Cier. Zhang Yi mempertanyakan apakah hubungan itu nyata atau hanya kesepakatan sementara. Cier secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada Yang Mi karena merasa nama keluarga mereka tercoreng akibat keputusan Yang Mi yang berkarier di industri hiburan. Menurutnya, kemampuan akting Yang Mi yang buruk memperburuk reputasi keluarga dan penampilan Yang Mi yang dianggap vulgar dalam promosi membuat keluarga menjadi bahan ejekan. Zhang Yi menengahi, menyatakan bahwa masa lalu sudah berlalu dan mereka harus hidup rukun, serta memberitahu mereka tentang tanggung jawab masing-masing. Saat melihat ruang budidaya tanaman, Cier dan Yang Mi merasa antusias untuk mengurusnya. Yang Mi berterima kasih kepada Zhang Yi karena menjaga rahasianya dan kembali meminta agar hubungan mereka tetap dirahasiakan. Zhang Yi menyetujui, meskipun dalam hati ia bingung bagaimana mengelola hubungan rumit antara mereka bertiga.
Sebagai tanda terima kasih, Yang Mi menawarkan untuk memasak. Namun saat memeriksa dapur, ia mendapati persediaan bahan makanan kosong. Ketika Yang Mi kebingungan, Zhang Yi mendekat dan berbisik di telinganya, membuatnya tersipu dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan. Zhang Yi mengabaikan kecemasannya dan mengeluarkan bahan makanan dari penyimpanan dimensi miliknya, menjelaskan bahwa ini akan menjadi cara mereka mendapatkan makanan ke depannya. Meskipun Yang Mi sudah tahu tentang kemampuan khusus Zhang Yi, ia tetap terkesan. Zhang Yi kemudian menepuk pantat Yang Mi dengan antusias, menunggu makanan selesai disiapkan. Saat makanan siap, Yang Mi memanggil semua untuk makan. Ci'er mencicipi masakan lebih dulu dan mengeluh bahwa rasanya terlalu asin. Merasa malu, Yang Mi mengakui sulit fokus karena banyak hal yang terjadi. Melihat ketegangan antara kedua sepupu, Zhang Yi mendekati Ci'er dengan perhatian lebih, memberinya makan dan membuatnya tersenyum bangga di depan Yang Mi. Meskipun Yang Mi berpura-pura tidak peduli, ia tetap menunjukkan sedikit perhatian. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Ci'er bertanya kepada Zhang Yi siapa yang lebih baik di antara mereka. Zhang Yi membelai kepalanya dan dengan lembut menyatakan bahwa dialah sangat penting baginya sebagai dokter pribadinya dan orang yang istimewa. Ia mencium kening Ci'er dan memeluknya sebelum mereka tidur. Dalam momen itu, Zhang Yi memikirkan bahwa cinta hanyalah hal kecil dibandingkan kepentingan pribadi.